terulang. Winda, jaga dirimu, jangan pedulikan ibu. Ibu dan anak itu sungguh terlalu kejam buat wanita parubaya dipukuli begitu. Apa hukum gak ada lagi? Wanita itu kelihatannya hampir mau mati. Bila tak ditolong akan benar-benar mati. Nyonya dan Tuan Muda, tolong kalian redakan amarah dua gembel ini, sungguh buta mata berani singgung kalian. Tapi Tuan Muda Johan, Anda segera akan menikahi putri dari keluarga Lin yang kaya. Itu berita luar biasa bagi seluruh kota. Jika ada korban jiwa dan darah di sini, lalu ganggu acara nikah Anda, pasti bawa sial kan? Benar juga, hari bahagia bagi keluarga Lin kita mana boleh ternoda oleh darah kotor dari kedua orang sialan ini. Dengar nggak? Nanti aku akan nikahi putri konglomerat, hidupku segera akan melesat. Karena hari ini aku senang akan kuberikan belas kasih, aku nggak mau peduli kalian dua orang miskin ini. Jangan mimpi. Sekalipun mati, aku takkan nikahi pria brengsek sepertinya. Pak Chandra di sini, banyak orang dan bising, udaranya tak bagus. Di ruang VIP kampus, sudah siapkan teh terbaik. Anda pasti lelah setelah perjalanan ini. Mari kita istirahat sebentar dan menunggu dengan tenang Nyonya dan Nona selesai mendaftar. Banyak orang berkumpul di sana. Ada ribut-ribut apa sebenarnya? Itu hanya sedikit gesekan antar mahasiswa. Bukan hal besar, Kepala Satpam. Sudah menanganinya, Anda tenang saja. Saya jamin tidak akan ganggu pendaftaran Nona. Kita lewat jalur VIP saja. Kau pikir kau siapa? Masih berani di sini, berkhayal tentang putraku. Putraku akan menikahi putri sejati, keluarga terkaya kota awan. Dia bagaikan feniks di langit, orang sepertimu yang penuh dengan bau kemiskinan. Bahkan bicara dengan putraku kau tidak pantas. Ibu jangan marah, cewek ini meskipun agak miskin, tapi lumayan cantik. Kalau dia bersikap penurut. Saat aku resmi menjadi menantu keluarga Lin, memberinya kesempatan, jadi simpananku bisa aku pertimbangkan. Jangan mimpi. Kalian bajingan, tunggu sampai Chandra datang, dia pasti akan membuat kalian membayar akibatnya. Membayar akibatnya, hanya denganmu ku beritahu padamu, di kota awan ini, kami bisa hancurkan kamu, sama mudahnya dengan injak semut di jalan. Ibu-ibu bangunlah, jangan menakutiku, kumohon pada kalian. Tolong panggilkan ambulans. Tolong selamatkan ibuku. Hari ini jika ada yang berani, ikut campur urusan ini, artinya menentang keluarga Lin. Pikirkanlah baik-baik, berapa banyak nyawa yang kalian miliki. Benar-benar tidak adil. Apakah kota awan ini sudah benar-benar menjadi kekuasaan ibu dan anak ini? Aku adalah calon menantu Chandra, akulah aturan di seluruh kota awan. Siapa yang berani buka mulut hari ini, aku jamin besok akan membuat seluruh keluargamu diusir dari kota awan. Kalian brengsek pasti akan menyesal. Karena kau sangat tidak tahu diuntung. Kalau begitu temani ibumu pergi ke neraka bersama. Apa yang kalian lakukan? Paman, akhirnya Anda tiba. Kami menunggumu di sini. Sepupu, Serena dan Winda mana mereka tak bersamamu? Sepanjang jalan, aku menelepon belasan kali. Tetap tak bisa hubungi dia. Kalian di gerbang kampus. Sudah begitu lama apa kalian lihat mobil mereka? Paman kami terus awasi gerbang kampus. Sungguh tak lihat, mungkin macet. Banyak mobil di jalan, terjebak di suatu persimpangan. Jangan cemas dulu Serena dan Winda. Orang baik pasti dilindungi, pasti tak akan apa-apa. Mobil ini sepertinya familiar. Chandra, jangan ke sana. Tempat itu sangat kotor. Tadi ada 2 orang mabuk parah dan kecelakaan. Malah mengamuk dan berkelahi di sini. Para satpam tadi bersusah payah. Baru bisa menyeret 2 pemabuk gila itu. Di hari yang begitu bagus ini jangan sampai kau kena sial. Hari ini Winda hari pendaftaran kuliahnya di gerbang kampus, berani-beraninya ada yang terang-terangan bikin onar. Di mana Pak Jan? Pak Chandra, saya di sini. Ini karena saya kurang mengawasi 2 pemabuk itu sudah ditahan. Kau harus tindak tegas. Pak Chandra sudah tiba. Semuanya bersiaplah, jaga ketertiban gerbang kampus. Jangan biarkan Pak Chandra lihat kekacauan. Susi Pak Chandra segera tiba. Ibu dan anak ini. Kalau sampai ketahuan masalah ini, anggap saja mereka beruntung hari ini. Cepat menyeret mereka. Ingat, jangan biarkan Pak Chandra melihat wajah mereka. Paham? 2 wanita murahan. Anggap saja kalian beruntung hari ini. Setelah pernikahan putraku diputuskan, aku akan cari kalian lagi Chandra. Masalah kecil ini. Biar rektor dan satpam urus saja, ayo cepat ke tempat pendaftaran. Kita tunggu Serena dan Winda. Tak baik kalau sampai terlewat. Ayah.
Paman, Anda kenapa? Ayo kita segera masuk. Sepertinya tadi aku dengar suara Winda tepat di sebelah sana. Paman, beberapa hari ini Anda pasti sangat sibuk. Suaranya sangat bising di sini, Anda pasti salah dengar. Mungkin saja Winda sekarang sedang terjebak macet di jalan. Ayo kita tunggu di lobi kampus, di sana sepi. Mereka berdua sebenarnya kenapa? Kenapa satpam itu membekap mulut gadis itu? Chandra, sudahlah. Itu yang tadi aku bilang. 2 orang gila itu. Mereka menyetir sembarangan tabrak mobil kita tapi tak minta maaf. Malah mengamuk dan memukul orang. Lihat Johan sampai tercakar. Johan itu anak yang baik. Dia tak membesar-besarkan hal ini. Cuma suruh satpam bawa 2 pembuat onar ini pergi. Biar mereka tak ada di sini ganggu suasana kampus. Bertemu berandal seperti ini memang tidak perlu dihadapi langsung. Kaget, premati penanganannya tepat, kamu mendidik anak dengan baik. Ini sudah keterlaluan, jelas-jelas mereka yang ditabrak dan dipukul masa memutar balik fakta. Makan boleh sembarangan tapi bicara jangan sembarangan. Pamanku paling benci orang yang suka menyebar rumor dan mengarang cerita. Benar, Chandra. Ucapan kami itu semuanya benar. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya langsung pada Pak Jian. Bagaimana menurut Anda, Pak Jian? Apa benar begitu? Memang benar begitu, Pak Chandra. Memang 2 orang inilah yang buat onar di sini. Nyonya Susi dan Johan sudah sangat berbaik hati. Orang yang lewat tadi tidak tahu apa-apa dan cuma ikut campur. Karena mau buat onar. Suruh satpam usir mereka dulu, jauhkan dari area kampus. Di hari seperti ini, ketertiban tak boleh terganggu, apalagi sampai menghambat pendaftaran Winda. Dengar tidak kalian, satpam cepat usir 2 orang gila yang merusak citra kampus ini. Serena. Ada apa, Paman? Orang yang tadi sisi wajahnya. Sangat mirip istriku, aku harus lihat-lihat. Chandra, kamu pasti salah lihat. Serena dan Winda belum sampai di kampus. Benar, Paman, 2 orang di sana tadi. Keluarga pemabuk, pembuat onar. Tubuh penuh dengan tanah dan darah. Anda mungkin terlalu khawatir pada Bibi dan Winda. Sampai salah lihat, kita masuk saja dulu. Siapa tahu mereka sudah di tempat pendaftaran dan kirim pesan pada Anda. Mungkin karena terlalu cemas, ayo pergi. Kalian naik taksi saja ke rumah sakit. Kejadian hari ini ada perintah atasan. Kami cuma cari nafkah, jangan salahkan aku. Cepatlah pergi. Ibu bertahanlah, ibu kita segera ke rumah sakit. Gawat Pak Chandra, baru saja ada kabar dari rumah sakit. Nyonya dan Nona baru saja dibawa ke ICU. Di rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana. Ada apa sebenarnya? Aku lihat wajahmu pucat. Serena dan Winda sekarang sedang di ICU. Kalau aku sampai tahu siapa yang celakai mereka, aku pasti akan habisi dia. Buat dia sangat menderita. Ibu, Nyonya dan Nona masuk rumah sakit. Jangan-jangan 2 orang yang kita pukuli tadi. Tutup mulutmu. Mana mungkin di dunia ini ada hal kebetulan seperti itu. Cepat jalan, ikuti dan lihat. Apa tadi? Ada ibu dan anak yang dibawa kemari dengan penuh luka dan terlihat sangat parah. Di sana pasien di sana baru diturunkan dari ambulans. Tenanglah dulu, jangan sampai ganggu operasi. Winda dan Serena adalah orang yang diberkahi, pasti akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Seharusnya aku yang antar mereka ke kampus. Paman, ini sungguh bukan salahmu. Tak ada yang bisa menyangka kalau orang mabuk gila itu bakal nabrak tiba-tiba. Anda sudah lakukan yang terbaik, jangan terlalu salahkan diri sendiri. Chandra, ucapan Johan benar. Kamu penyangga keluarga Lin. Kamu harus kuat. Serena dan Winda belum keluar. Saat mereka bangun nanti, yang ingin dilihatnya pasti dirimu. Kalau kamu tumbang duluan, apa jadinya nasib mereka berdua? Maaf merepotkan kalian di saat-saat begini. Kalian masih sudi temani aku dan ikut berjaga di sini. Chandra, kamu sungkan sekali. Betapa eratnya hubungan kita. Nanti kita juga jadi satu keluarga. Urusanmu dan urusan Serena adalah prioritas kami. Benar, Paman. Nanti kalau Winda sadar, aku akan temani dia. Kemanapun dia pergi akan kujaga, tak kubiarkan dia tersakiti sedikit pun. Ayo cepat jaga depan ruang operasi. Ibu, apa kau lihat tadi 2 orang barusan itu? Apa mereka adalah ibu dan anak yang kita pukuli? Kenapa mereka diantar ke rumah sakit ini? Jangan-jangan mereka itu... Jangan menakuti dirimu sendiri, cuma kebetulan saja. Ibu, jantungku berdebar kencang. Gimana kalau mereka itu istri dan anak Pak Chandra? Kita bisa tamat. Buat apa panik?
Coba pakai otakmu apa statusnya Chandra itu. Masa istri dan anaknya keluar pakai baju obralan murahan? Mana mungkin menyetir mobil rongsok? Kedua orang gembel itu sama sekali tak ada aura orang kaya. Bahkan pelayan di rumah kita pakaiannya lebih pantas dari mereka. Mana mungkin itu istri dan anak Chandra. Dengarkan baik-baik. Nanti kalau masuk temui gadis keluarga Lin itu, pastikan bersikap waspada. Apapun yang terlihat, bersikeraslah. Kita dapat kabar waktu di jalan tadi. Kita kesini jalankan tugas kerabat, udah ingat belum? Tunggu, Pak Chandrawinda sedang terluka, mentalnya juga sedang rapuh jika kami mendadak muncul. Takutnya malah mengejutkannya. Gimana kalau Anda tenangkan dia dulu? Kami beli buah dulu, nanti kami jenguk lagi. Johan, kamu sungguh pengertian kamu sangat memikirkannya. Baiklah kalian pergilah, aku masuk dulu. Untung kamu berpikir cepat. Aku tadi sangat takut, sampai tak bisa bereaksi. Gimana kamu bisa temui mereka dengan baju ini? Semua gara-gara ibu anak. Sialan itu, hal penting sekarang belikanmu jas terbaru yang berkelas tinggi, harus berikan Winda kesan yang baik. Winda, nggak apa-apa. Ada ayah di sini, jangan takut. Gimana keadaan putriku, hasil sudah keluar belum? Pak Chandra, laporan pemeriksaan tunjukkan banyak jaringan lunaknya mengalami memar, terutama pada lengan dan lutut ada luka lecet yang jelas. Tapi karena cepat dibawa, tak ada tanda kerusakan pada organ dalamnya. Juga tak mengancam nyawa, setelah beristirahat cukup bisa pulih setelah memar pudar. Ayah, di mana ibu? Ibu sekarang di mana? Gimana keadaannya? Keadaan Nyonya cukup kritis. Dia terkena benturan luar serta dorongan keras memicu pendarahan dalam. Saat ini masih di dalam ICU untuk penanganan darurat. Tim medis kami menanganinya sebaik mungkin. Semua salahku. Aku tidak berguna. Coba saja tadi aku sempat menahan ibu, aku gagal melindunginya. Ini bukan salahmu. Bukan salahmu. Ayah yang tidak bisa melindungi kalian dengan baik. Katakan pada ayah siapa yang melukai kalian, siapa yang menyerang kalian. Siapapun dia, apapun bookingan dia di kota awan akan kubuat dia bayar harga yang amat mahal. Itu Jo. Itu Jo. Pak Chandra, Nona Winda, ada kabar baik. ICU baru saja mengirim laporan. Kondisi Nyonya sepenuhnya keluar dari masa kritis. Semua organ vital kini sudah stabil. Bentar lagi dia sadar. Benar? Sungguh bebas dari masa darurat kan? Tentu saja. Sekarang pindah ke kamar VIP. Ayah, bantu aku bangun. Aku mau lihat ibu. Pelan-pelan. Awas lukamu nanti robek. Biar ayah yang bantu. Serena, kamu sudah sadar. Maafkan aku, ini salahku yang tak bisa antar kalian langsung buat kuliah, kalian jadi menderita. Ini bukan salahmu. Urusan kantor lebih penting. Bagaimana keadaan Winda? Bu, aku tak apa-apa, dokter bilang cuman ada luka ringan. Tapi kondisimu, tadi kata dokter ibu sempat kritis, aku sangat takut. Sebenarnya siapa lakuin semua ini? Siapa yang beraninya sentuh istri dan putriku? Aku jamin pasti buat dia hidup sengsara. Biarkan dia menyesal datang ke dunia ini. Ayah, aku mau bilang yang lakuin perbuatan itu. Chandra kita juga tidak lihat jelas. Dulu gerbang kampus ramai orang keadaan rusuh berdesak juga. Kita malah kena dorong di sana, tak sempat lihat wajah orang-orang itu. Tak lihat jelas? Nggak apa-apa. Siapapun dia, apapun caranya, aku tetap akan cari orang itu di kota awan hal ini. Aku pasti akan beri penjelasan untukmu dan Winda. Gawat Pak Chandra. Database perusahaan diserang besar peretas. Diserang besar peretas mereka tembus firewall dan... Aktifkan program hancur otomatis. Hanya kamu bisa buka akses tertinggi pakai iris untuk kode kunci. Jika tidak data riset triliunan. Akan hilang semua, Anda harus cepat kembali. Ayah, kamu pergilah. Ibu udah nggak apa-apa. Aku akan jaga dia dengan baik. Winda anak baik. Serena, kamu istirahat aja. Aku akan segera kembali. Pergilah, urusan itu lebih penting. Ibu, kok nggak beritahu ayah Johan dan ibunya yang melakukannya? Ayahmu berasal dari keluarga biasa. Dia selalu baik pada kerabat dari kampung halaman. Ibu dan anak itu pakai nama keluarga Lin untuk berbuat jahat bukan baru kali ini.
Pesta nanti ada banyak tokoh penting. Aku mau dia lihat sendiri sifat asli kerabat ini. Jangan ragu memutus hubungan agar tak ada masalah. Baik, Ibu. Aku patuh padamu. Mereka mau dekat dengan keluarga kita. Jadi hancurkan harapan mereka di saat mereka paling menantikan. Kali ini harus beri kesan baik. Pada Nyonya dan Nona. Rajin bicara manis dan waspada. Siap, Bu. Aduh Chandra, kami baru saja mau masuk jenguk Serena dan Winda. Kata dokter gimana-gimana keadaan mereka sekarang. Mereka baru saja sadar. Saat ini semua kondisinya sudah jauh lebih stabil. Paman aku dan ibu ke beberapa toko khusus beli ginseng dan sarang bualet yang terbaik untuk Bibi dan Winda agar pulih kembali. Baru sembuh dari sakit begini sangat butuh ini. Kalian perhatian sekali. Tapi mereka baru saja sadar masih sangat lemah. Dokter baru saja berpesan agar mereka istirahat tenang. Jangan menerima tamu dulu, harus banyak istirahat. Biar aku yang terima barangnya. Pak Chandra, mobil sudah siap rapat mulai 20 menit lagi, waktunya pas jika berangkat sekarang. Sudah sepantasnya kau ini orang sibuk, pekerjaan itu lebih penting. Kami tidak jadi masuk dulu, takut ganggu istirahat mereka. Tunggu beberapa hari lagi, kalau sudah membaik baru kami datang. Paman silakan urus pekerjaan, kalau ada yang perlu dibantu katakan saja padaku. Aku akan berjaga di sekitar kampus dan rumah sakit, siap kapan saja dipanggil. Anak baik, kau sangat perhatian. Bu, kita pergi begitu saja. Sudah lama menunggu di sini, batang hidungnya saja tak kelihatan sama sekali. Kesal banget kasih kado begini. Kenapa kau buru-buru? Chandra sedang sibuk, kebetulan kita lagi santai. Tunggu sampai dia pergi jauh baru kita masuk ke kamar untuk cari perhatian. Selama mereka dirawat, Chandra pasti tidak ada waktu untuk menjaga mereka tiap hari. Inilah kesempatan bagus buat cari muka anakku setampan ini. Winda, si gadis lugu yang kurang pergaulan itu, kalau sering melihatmu, dia pasti akan jatuh hati. Ibu benar, dengan ketampananku ini ditambah lagi pengalamanku dengan banyak gadis selama ini, taklukan gadis seperti Winda yang baru dewasa itu pastilah sangat gampang. Saat dia sudah jadi istriku, harta keluarga Lin cepat atau lambat akan jadi milikku. Berhenti. Kalian orang miskin, kok kalian bisa keluar dari bangsal mewah ini? Ini kan area VIP, buka mata kalian. Biarpun seluruh keluarga dijual, kalian takkan mampu inap di sini semalam saja. Apa kalian saat orang penting di dalam keluar lalu menyusup untuk mencuri? Cuma bangsal rumah sakit bukan berarti keluarga Lin tak sanggup. Masih berpura-pura ya, keras kepala sekali. Asal kalian tahu saja, kami baru saja bertemu Nyonya dan Nona yang asli. Aku akan segera menjadi calon menantu keluarga Lin. Pak Chandra sendiri yang memuji pekerjaanku bagus. Kalian berdua itu penipu, jangan berani menipu lagi. Bertemu dengan Nyonya dan Nona yang asli. Lalu kenapa aku tak ingat pernah bertemu kalian? Apa tadi aku melihat hantu? Kau ini sudah mau mati masih berani mengarang cerita. Jalang kau cari mati ya dikasih hati minta jantung. Winda, bantu aku berdiri. Ibu hati-hati. Kau mengotori baju putriku, minta maaf sekarang. Terus kenapa kalau kotor baju, rongsokan begini murah banget kan? Buat apa minta maaf? Sepatuku ini kalau kena sedikit debu saja kalian takkan mampu ganti. Dasar kau wanita gila, kau berani memukulku. Makin kurang ajar ya, berani-beraninya kau pukul putraku. Hari ini kupatahkan tanganmu. Siapa kalian? Sedang apa di siang bolong begini? Lepaskan aku. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Kirain ada apa? Pantas saja bisa masuk kamar VIP seperti ini. Masih berani bicara keras padaku? Ternyata andalkan penyokong bayar beberapa pengawal. Berpakaian hitam. Hanya untuk unjuk gigi di depan kami. Trik ini sudah sering kulihat. Kau pikir dengan sewa orang, berdiri di sini, kau bisa jadi orang hebat. Dengar ya, aku ini calon menantu Chandra baru saja bicara denganku. Kalian yang dibayar untuk ini melawanku sama saja melawan keluarga Lin. Kalau pintar segeralah menyingkir. Kalau tidak, aku suruh Chandra pecat kalian. Minggir. Hanya mencari pelindung saja. Sudah sok berlagak, tunggu saja. Nanti saat anakku resmi jadi menantu keluarga Lin dan ambil alih kuasa keluarga Lin, kamu dan orang yang bersembunyi di belakang akan kuberi pelajaran. Kita lihat saja, apa masih bisa sombong. Baiklah, aku tunggu. Aku malah ingin tahu bagaimana kalian pakai keluarga Lin untuk habisi orang miskin sepertiku.
Ibu biarkan mereka pergi begitu saja, di depan gerbang kampus. Mereka sudah lukai kamu begini. Sekarang masih berani sombong, terlalu gampang melepaskan mereka. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka sombong beberapa hari lagi. Orang semacam ini saat lupa diri kejatuhannya nanti makin sakit. Terlalu cepat untuk bongkar sekarang. Nyonya, Baru saja ada telepon. tentang masalah kerabat Tuan di kampung halaman pada masa lalu. Ada petunjuk baru. Aku tahu. Pergi dan kumpulkan semua buktinya, termasuk bukti kiriman uang dan catatan penerima di desa. Kumpulkan semua tanpa terkecuali, jangan terlewat sedikit pun. Nanti akan berguna padaku. Baik. Bu, rasanya pengap di kamar ini. Mari kita pergi jalan ke taman untuk buang kesialan belakangan ini. Baik, Ibu, ikuti maumu saja. Semuanya mohon perhatian, Nyonya dan Nona akan ke taman. Segera amankan lokasinya. Sterilkan semua orang tidak terkait. Ingatlah untuk tersembunyi. Bu, makin kupikirkan rasanya jantungku berdetak kencang sekali. 2 orang tadi itu kebetulan sekali bisa tinggal di kamar pasien VIP paling bagus lantai ini. Terlebih lagi ada pengawal yang jaga mereka. Apa jangan-jangan mereka itu beneran Nyonya dan Nona Lin? Jangan terlalu pikir istri dan anak Chandra, mana mungkin kendarai mobil rongsok seperti itu. Bisa juga kau pukul seperti itu di gerbang kampus. Ayo kita lihat dengan jelas. Lihat, mereka itu keluar dari kamar pasien yang mana. Jika itu beneran kamarnya Nyonya, maka kita harus pikirkan cara. Bu, itu beneran kamar Nyonya. Jadi yang tadi baru saja kita pukul, benar-benar mereka kita sudah buat masalah besar. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Biar ku tanya. Kamar ini yang di 801, apa benar ini kamar istri Pak Chandra? Kalian siapa untuk apa cari Nyonya? Ini area pribadi. Kami kerabat jauh, Nyonya datang dari kampung sengaja bawa barang untuk menjenguk. Ini menantu Nyonya, kami mau pastikan dulu apa orangnya ada di dalam, jangan sampai salah kamar. Oh, kerabat kalian salah lihat, kamar khusus Nyonya ada di sebelah. Tapi mereka sekarang tidak ada di kamar. Lalu mereka kemana? Baru saja pergi, katanya pergi ke taman mau jalan-jalan. Aduh, Bu, bikin kaget saja. Nyonya yang asli itu statusnya tinggi. Mana mungkin pakai baju sejelek itu, pasti 2 orang miskin tadi. Saat Nyonya yang sedang pergi diam-diam menyelinap ke kamar untuk mencuri. Pasti begitu. 2 orang rendahan itu berani sekali, ayo kita ke taman sekarang. Salah ingat, 801 memang. Kamar Nyonya Serena baru saja pindah ke sana. Sudahlah, toh mereka kerabat pasti bisa ketemu. Kalian menyebar saja dulu, berjaga saja di luar taman. Aku mau ngobrol sama ibu. Aku tak mau ada yang mengawasi. Baik, Nona. Lihat, ada pengawal di sana. Di luar juga ada penjaga. Yang duduk di kursi roda itu pasti Nyonya dan Nona Bu. Nanti aku bersikap perhatian sedikit, putri orang terkaya pasti suka pria lembut. Benar, kau harus semangat. Ini kesempatan keluarga Joe untuk bangkit. Serena Winda. Akhirnya ketemu juga. Kebetulan sekali tak kusangka di taman jalan-jalan bisa bertemu kalian. Kebetulan sekali. Kok kalian? 2 wanita murahan ini kok bisa ada di sini? Bukannya kalian sengaja datang cari kami. Kenapa tadi di lorong teriak begitu kencang, sekarang ketemu yang asli malah takut untuk maju? Jangan pura-pura, jangan kira dengan berlagak begini bisa menakut-nakuti. Perawat tadi bilang Nyonya Serena dan Nona Winda lagi di taman ini. Kalian ini penipu yang tak tahu malu, masih berani menipu di sini. Cepat pergi dari taman ini, kalau nanti sampai singgung Nyonya dan Nona yang asli, walau kalian punya 10 nyawa tak akan bisa menebusnya. Gimana kalau kami tak mau pergi? Tak mau pergi? Kalau begitu kuwakili Nyonya Serena dan Nona Winda untuk hajar kalian berdua penipu gadungan ini. Sialan, berani kau pukul ibuku. Tolong, di siang bolong begini ada yang pukul orang. Orang terkaya Chandra, calon menantunya, sedang dipukuli. Lihat tidak 2 wanita gila ini tadi main tangan, mana pengawal yang kalian sewa, suruh dia ke sini. Mereka ini pengawal keluarga Lin yang disewa dengan mahal, sangat elit. Asal tahu saja sekarang mereka harus patuh pada kami. Dengar, cepat tangkap mereka berdua, bawa ke kantor polisi. Kenapa besan keluarga Linta bisa perintah pengawal?
Putraku diakui Chandra sebagai calon menantunya pewaris keluarga Lin. Nanti kalian si penjaga berani menolak perintahku. Cepat tangkap mereka. Cepat. Kurang ajar. Apa kamu tahu siapa dua orang di depan kalian ini? Siapa lagi? Cuma dua orang yang menggoda pria kaya di luar. Tutup mulutmu. Berani tidak sopan lagi. Jangan salahkan kami kejam. Kau cuma penjaga beraninya memukul tuan. Kalian benar-benar kurang ajar. Cuma pengawal rendahan, cuma dipelihara keluarga Lin sebagai anjing penjaga. Percaya tidak kalau nanti kami bicara satu kata pada Pak Chandra bisa buat seluruh keluargamu tak bisa tinggal di kota awan. Kehilangan pekerjaan ini kalian pergi mengemis di jalan juga tak ada yang sudi beri. Nyonya, kau tak bisa hancurkan pekerjaan kami. Kapten. Justru kau. Terus usik orang penting. Aku takut kamu tak cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga harus kehilangan nyawamu. Ternyata kau... Aku mengerti sekarang ternyata dua wanita penggoda ini, pria kaya yang mereka rayu adalah kau kapten pengawal keluarga Lin. Rendahan sama rendahan memang pasangan serasi. Ibu dan anak sama-sama memang murahan dasar sampah. Demi sedikit uang berani goda pesuruh keluarga Lin. Kenapa? Kalian berdua mau melayani satu pria bersama. Diam. Kenapa ucapanku tepat sasaran ya? Jadi panik aku berbaik hati mengingatkanmu. Jangan dibutakan oleh nafsu hingga kehilangan pekerjaan. Tadi kami di lantai atas baru saja bertemu Pak Chandra. Kami bukan hanya kerabat jauh Pak Chandra, tapi segera akan menjadi besan Pak Chandra. Coba pikir-pikir lagi, kalau singgung kami apa yang akan dilakukan Pak Chandra? Tadi Pak Chandra sangat menyukaiku. Aku menikahi nona keluarga Lin itu cuma masalah waktu. Kalau berani menyentuhku, aku akan suruh dia bunuh seluruh keluarga kalian. Chandra sangat menyukaimu. Kenapa aku tidak tahu dia punya selera seperti itu? Siapa kau ini cuman wanita murahan mana pantas tahu soal rahasia keluarga kaya? Bagaimana? Sekarang mulai takut kan? Berlutut dan minta ampun sekarang sebelum terlambat. Cepat bawa dua wanita ini dan bereskan untukku. Jangan biarkan mereka muncul di sini. Yang tadi kalian bilang akan diberikan pada Nyonya Srena dan Nona Winda hadiah mewah itu. Apakah ini? Bu, ini aneh. Barang yang kita berikan pada Nyonya Srena kok ada di tangan mereka. Jangan-jangan mereka sungguhan Nyonya Srena dan Nona Winda. Tutup mulut. Mustahil. Lihat saja baju mereka itu murahan, mana mirip keluarga orang terkaya. Apanya yang mustahil? Awalnya aku mau buang ke tempat sampah, tapi karena kalian sayang pada barang rongsokan ini mending ambil saja sendiri. Semuanya ayo lihat, cepat lihat dua wanita tak tahu malu ini. Dua wanita ini merasa dirinya cantik, jadi merayu pengawal keluarga Lin dan berlagak pamer di sini. Setelah ketahuan kami malah berani mencuri barang yang akan kami berikan pada nyonya orang terkaya itu suplemen terbaik. Dua orang ini mukanya polos. Berpakaian juga biasa saja kok bisa-bisanya melakukan hal selicik itu, cuy. Sudah curi barang malah rayu pria anak muda zaman sekarang, sungguh tak punya rasa malu. Benar-benar tak tahu diri. Benar, dua wanita ini demi numpang tenar pada yang kaya. Awalnya dia mau goda aku. Setelah aku menolaknya, mereka putar otak merayu pengawal keluarga Lin. Barang-barang di tangan mereka ini itu hasil curian semua, bisa-bisanya berani pamer di sini, benar-benar rendahan. Dan juga kalian penjaga, gila pengkhianat. Kalian malah bela dua pencuri ini dan nindas kerabat jauh, keluarga Lin tunggu. Saat kita lapor kejadian ini secara runut pada Pak Chandra, kalian semua bakal dipecat. Winda, sudah kubilang. Kalau kau nurut saja sama aku juga bisa jadikan kamu simpananku. Masih sempat menyesal sekarang, asalkan kamu berlutut dan mohon padaku. Jilat sepatuku sampai bersih, mungkin aku bakal bantu kau bicara baik pada Pak Chandra. Patahkan tangannya. Siap. Berani sentuh anakku, cepat lepaskan dia. Aku segera cari nyonya dan nona yang asli ke sini. Tunggu saja, aku akan buat kalian di penjara. Nggak usah cari.
Kenapa takut ya? Mau mohon ampun sudah terlambat. Takut? Istri dan putri orang terkaya kota awan sekarang ada di depan kalian. Kalian? Apa kalian sungguh Nyonya Serena dan Nona Winda? Ibu jangan dengarkan mereka. Kalau mereka memang sungguhan tadi di depan pintu bangsal saat melihat Pak Chandra, kenapa tak langsung mengadu tadi Chandra melihat kita? Sama sekali tak bicara kasar dan tak susahkan kita. Benar juga. Putraku benar. Dasar wanita murahan kalian sangat licik. Hampir saja kami ditipu oleh kalian penipu ini. Sudah mau mati masih saja bohongi diri sendiri. Di dunia ini orang yang rela jadi bodoh memang tak tertolong. Masih berakting. Menurutku piala Oscar harusnya diberikan pada kalian. Apa kalian merasa akting kalian sangat nyata bahkan pengawal pun disuap? Lihat ini, buka mata kalian lebar-lebar Pak Chandra sedang menelepon. Apa kalian masih berani sentuh aku lagi? Biar dia yang angkat. Aku ingin dengar di hadapanku apa yang akan dia katakan. Nyalakan speaker. Boleh, hari ini akan kubuat kalian berdua wanita murahan tahu rasa. Chandra, cepat datang selamatkan kami. Kami di taman rumah sakit, dikepung oleh orang. Ada 2 wanita murahan yang berani menyamar jadi istri dan anakmu, sambil bawa pengawal menindas kami di sini. Benar, Paman. Mereka tidak hanya mencuri barang kami, tapi juga menyuruh orang memukulku, tanganku hampir patah. Cepat bawa orang kemari. Kok ada hal begini? Di siang bolong, ada yang berani menyamar menjadi Serena dan Winda. Kalian jangan panik, aku baru selesai kerja. Aku akan suruh Serena dan Winda pergi bantu kalian. Mereka lagi jalan-jalan di rumah sakit. Aku akan menelpon mereka, menyuruh mereka bantu kalian. Tangkap kedua penipu itu. Kalian dengarkan orang terkaya Chandra sendiri yang bilang Nyonya dan Nona yang asli akan segera tiba. Nanti saat mereka datang, kalian 2 penipu ini bersiaplah untuk mati. Dan kalian para pengkhianat anjing suruhan. Nanti saat putri asli keluarga Lin tiba akan kusuruh buang kalian semua ke sungai jadi makanan ikan. Serena tadi kapten pengawal kirim pesan padaku. Bilang di taman ada yang buat onar. Apa perlu aku batalkan sisa rapatku dan bawa orang ke sana sekarang? Suara ini benar-benar Pak Chandra. Tidak perlu, hanya masalah sepele aku dan Winda di sini bisa mengatasinya. Fokus saja pada rapatmu. Baik, pengawal ada di dekatmu. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Jangan turun tangan sendiri. Sekarang, kalian sudah percaya? Ini tidak mungkin, orang rendahan seperti kalian mana mungkin adalah. Bu, aku mengerti. 2 wanita murahan ini pasti dengan para pengawal ini sudah bersekongkol. Pasti pengawal-pengawal ini mencuri ponsel Serena dan membawanya. Sengaja menyuruh mereka di luar berpura-pura jadi Nyonya Serena untuk menipu orang. Ya pasti begitu. Hebat ya kalian. Kalian ini hanya sekumpulan anjing yang diberi makan keluarga Lin. Bisa-bisanya curi barang majikan. Benar-benar nekat. Kita jangan ladeni para penipu ini, buang-buang waktu saja. Ponsel di tangan mereka pasti hasil curian. Sekarang kita pergi ke bangsal rawat inap, cari Nyonya Serena dan Winda. Saat itu kita lihat nasib para penipu ini. Ayo kita pergi sekarang untuk lapor pada Pak Chandra, biar polisi tangkap kalian semua. Belum paham situasinya. Sudah mau pergi. Beraninya pukul anakku, akan kuhabisi kau hari ini. Kulihat siapa yang berani kurang ajar. Sakit patah, tolong aku. Susi, kamu selalu mikir kalau kami lagi acting. Kalau gitu, gimana kalau kusuruh pengawal buat bawa kalian ke atap gedung rawat inap ini dan lempar ke bawah? Sekalian mau lihat apa Chandra bakal demi kalian berdua, kerabat gadungan ini. Ngorbanin istri dan putrinya buat menderita di penjara. Jangan Tante, oh bukan Kak Nyonya, aku salah, sungguh aku salah.
Mulutku lancang, aku pantas mati, ku mohon suruh pengawal lepasin tanganku benar-benar mau patah. Tolong lepasin kami kali ini. Winda udah lega belum? Bu, biarin aja mereka pergi. Sampah kayak gini bikin mual liatnya. Jangan sampai kotori tangan kita. Lempar keluar, ingat harus dilempar. Jangan biarkan sampah ini terus ngotorin taman rumah sakit. Awas aja kalian. Tunggu sampai aku nemu nyonya asli. Bakal aku suruh dia masukkan penipu seperti kalian ke penjara, urusan ini belum selesai. Ini baru permulaan. Benar-benar tak kenal aturan para pengawal ini, makan gaji keluarga Lin, malah berbuat seenaknya. Chandra, kamu tidak lihat sendiri saat itu Johan dipukul. Sampai seperti apa kapten pengawal itu? Sama sekali tidak menghargaimu. Dia di dekat Serena bukannya melindungi, malah mengawasi. Bagaimana kalau mereka disuap saingan keluarga Lin, Serena dan Winda selalu di bawah pengawasan mereka? Betapa bahayanya itu. Tenang saja, aku takkan membiarkannya di kota awan. Belum ada yang berani menindas orang Chandra. Paman, tak apa jika aku dihina atau sedikit dipukul. Aku hanya khawatir Winda, dia masih muda, baru masuk kuliah. Setiap hari melihat pengawal galak yang berani melawan majikannya, aku takut dia akan jadi penyendiri. Bagaimana kalau dia terpengaruh pengawal itu? Atau mengalami trauma, uang sebanyak apapun tak akan bisa menebusnya. Susah dipercaya pada saat begini. Kamu masih memikirkan Winda. Kamu anak yang perhatian, kerjamu juga bisa ditinggalkan. Saat pesta masuk kuliah mulai, aku akan umumkan ke publik. Kamu akan merangkap jabatan eksekutif di grup Lin. Nanti di perusahaan kau menjabat secara eksternal, kau melindungi keamanan Winda. Dengan adanya kamu, baru aku bisa tenang. Susi cepat sekali mengadu, memanfaatkan celah informasi untuk main trik benar-benar jadikan keluarga Lin tameng. Halo. Serena, Johan sudah cerita pengawal itu gagal menjaga dan malah menyerang majikan. Tidak bisa dibiarkan. Akan kukirim orang sekarang mengganti mereka semua. Chandra, sejak kapan kamu mudah sekali percaya rumor? Orang lain hanya bicara sedikit, kamu langsung mau ganti orang? Apa pernah tanya pendapatku? Aku begini karena khawatir keamananmu. Fakta bahwa Johan terluka. Mana mungkin dia jadikan nyawanya sebagai lelucon? Kalau kau begitu percayanya, maka biarkan dia menjaga perusahaannya. Pengawal di dekatku satu pun tidak boleh diganti. Siapa yang berani ganti orang? Akan kusuruh dia enyah dari gerbang RS ini. Aku ini hanya khawatir kamu. Kalau kau bersikeras menahan mereka, biarkan saja dulu. Tapi Johan, kedepannya dia setengah anak kita. Kau harus menyadari itu. Gaun baru Winda sudah tiba di toko flagship mall pusat kota. Bawa Winda, coba baju sore nanti untuk mencari hiburan. Jangan selalu terkurung di RS. Serahkan segalanya padaku. Apanya yang serahkan padamu? Chandra, tunggu saja saat kau tahu sifat asli kerabatmu. Kau pasti akan sangat menyesal. Bu, apa baju ini nggak terlalu mencolok? Tadi staf bilang harganya ratusan ribu. Malam ini pesta masuk kuliahmu, sekaligus sebagai nona keluarga Lin, tampil perdana di depan. Tokoh terkemuka kota awan kamu harus tampil memukau, biar diakui di hadapan mereka. Baju ini sangat bagus, nggak usah diganti. Aku nurut ibu. Johan, di pesta kali ini kamu harus tampil sebagai calon pewaris keluarga Lin. Harus pakai yang paling mewah, paling mencolok, pelayan bawa jas paling mahal yang kalian punya ke sini. Halo merek, kami punya desainer khusus untuk layanan khusus. Apa kalian sudah buat janji? Buka matamu dan lihat siapa aku. Seluruh mal ini milik keluarga Lin. Aku calon menantu keluarga Lin. Ambil baju di toko sendiri. Nggak usah buat janji. Berani halangi aku, cuman butuh satu telepon toko ini bakal langsung tutup. Percaya nggak? Banyak omong, pergi ambil jas termahal dan terbaik di toko kalian, biar putraku yang pilih. Maafkan rekanku yang nggak kenal orang hebat Tuan Muda Johan, Nyonya Susi. Silakan masuk. Kalian bebas pilih baju di dalam. Kok kalian selalu ngikutin terus ya, ketemu kalian di mana-mana penipu ini. Peringatan buat kalian. Di toko barang mewah begini, satu baju saja harganya setara gaji orang biasa seumur hidup. Bukan tempat untuk gembel kayak kalian. Kalau baju mewah ini sampai kotor dan lecek. Biarpun kalian berdua dijual, tetap nggak akan sanggup bayar satu lengannya.
Baju yang putriku coba tadi dan yang dia pakai ini bungkus semuanya. Terus saja sok kaya mau bungkus semuanya, emang mampu beli. Aku mau baju-baju ini. Jangan jual satu pun ke mereka, tapi wanita ini datang duluan dan sudah mencobanya. Kalian mau cari masalah dengan keluarga Lin? Masih mau buka toko ini nggak? Mana berani, tenang saja, Nyonya Susi. Aku bungkus untuk Anda Nyonya dan Nona baju di toko kami memang mahal. Kalau nggak mampu bayar, jangan asal coba baju di sini. Hanya mengganggu bisnis kami saja. Silakan pergi. Nggak mampu bayar. Pasti karena dapat pria kaya baru. Di kota awan ini ada banyak orang kaya pantas saja bisa dirawat di VIP dan sanggup sewa pengawal yang hanya untuk pamer itu. Coba lihat wanita zaman sekarang. Demi beberapa baju mereka tega melakukan cara rendahan apapun. Kalian benar-benar murahan. Bahkan uang dari hasil penipuan begini berani kalian pamerkan. Jangan kira pria kaya yang memberi kalian sedikit uang itu membuat kalian hebat. Di kota awan ini keluarga Lin adalah segalanya. Uang saja tidak cukup punya kekuasaan. Baru sungguh hebat asal kamu tahu ya. Walaupun sekarang kamu mampu bayar. Hari ini gaun ini tetap akan menjadi milik ibuku. Kamu cepat lepaskan gaun yang sedang dia pakai itu. Kelak saat aku resmi memimpin grup Lin dan jadi pewaris orang terkaya, kamu pasti juga dapat keuntungannya. Posisi manajer di toko ini juga bisa aku tetapkan hanya dengan satu kataku. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Sebelum mulai bertindak, coba pikirkan dulu apakah kamu sanggup tanggung akibatnya. Jangan sampai kamu menyesal. Menyesal. Di kota awan ini siapa yang berani buat besan keluarga Lin? Menyesal mulutmu, besar sekali. Hari ini aku ingin lihat siapa sebenarnya pria kaya yang membela kalian, beraninya melawan keluarga Lin. Hei, kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepat cek sistem komputernya, coba lihat siapa yang membuatkan reservasi untuk 2 gembel ini. Sepertinya ini kurang pantas. Apa kamu tidak tahu apa akibatnya menyinggungku? Satu perintah dari Chandra. Besok toko ini akan dilenyapkan dari kota awan. Mereka berdua di sini nyamar jadi tunangan, dan mertuaku pegawai toko kecil sepertimu. Beraninya malah membela mereka. Apa kamu sudah bosan hidup? Aku pergi sekarang, aku akan cek. Beginikah cara kalian mengelola mal, bocorkan sembarangan dan menyelidiki privasi informasi dari pelanggan? Aku juga tak punya pilihan lain. Mereka itu adalah besan dari orang terkaya di kota awan. Di kota awan ini, ucapan mereka itu adalah hukum. Ucapan mereka itu adalah aturan. Baguslah. Tidak perlu dicek lagi. Aku bisa beritahu kalian sekarang. Kenapa? Takut ya? Apa kamu mulai sadar kalau pria kaya itu sama sekali tak bisa melawan keluarga Lin, lalu mau minta ampun? Orang yang buat reservasi. Mulai lagi deh, dengar itu bu, wanita ini masih saja acting. 2 gembel miskin rendahan, mending kalian ngaca dulu. Lihat tampang kalian dulu. Sok-sokan mau nyamar, jadi Serena dan Winda benar-benar mimpi di siang bolong. 2 wanita ini bawa-bawa nama keluarga Lin terus buat nipu orang. Kami sudah lihat berkali-kali, nggak usah dengar mereka. Kalau kamu Nyonya Serena, maka hari ini aku adalah leluhur keluarga. Lin, sini sujudlah dan panggil aku leluhur. Mungkin aku akan demi gaun kecil tadi, bantu mohon ampun ke Tuan Muda Johan biar kamu nggak terlalu menderita. Kamu yakin kamu mau demi 2 orang yang katanya besan ini mempertaruhkan masa depanmu dan pekerjaanmu? Soal masa depanku, dengan melayani secara baik. Calon menantu orang terkaya, itu baru masa depan yang cerah. Kalian penipu yang cuman kata besar. Hari ini jadi bukti kesetiaan terbaik untuk Tuan Muda Johan. Tunggu sampai kalian tahu siapa yang kalian buat marah tuh hari ini. Kalian pasti akan sujud memohon, minta maaf pada kamu. Winda, jangan ladeni orang gila seperti ini. Siapa yang kamu sebut orang gila? Kalau kalian sadar diri, cepat lepaskan baju itu sendiri. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Walau kalian masuk ke sini dengan utuh, bakal dilempar keluar dengan telanjang. Nggak usah banyak omong lagi, wanita macam ini memang tak akan kapok sebelum hancur hajar saja langsung. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku yang akan tanggung jawab. Aku nggak percaya di seluruh kota awan ini ada yang berani melawan calon menantu orang terkaya. Hentikan cepat, hentikan, sudah dipastikan. Telah dikonfirmasi, kedua wanita ini memang benar Bapak Chandra yang memesannya secara langsung sebagai tamu VIP tingkat global. Di catatan informasi pemesanan telah tertulis dengan jelas adalah Nyonya Serena dan Nona Winda. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin.
Sudah sampai begini, tertulis jelas hitam di atas putih apanya yang tidak mungkin. Sekarang sudah tahu kebenarannya. Menyesal atas perbuatan kalian tadi di toko ini. Kalian pakai nama keluarga Lin buat menipu orang dan bertindak seenaknya, pikir kami sudah mati. Tak ada yang berani hukum kalian. Ternyata Anda benar, Nyonya Serena. Dan Nona Winda, saya yang buta, merendahkan orang lain. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kalau sudah selesai coba gaunnya, saya akan segera menyetrika ulang dan mengemasnya, serta mengantar langsung ke rumah Anda. Apa pelayan kalian ini sebodoh itu cuma bawa selembar bon palsu entah dari mana, malah bisa menipu kalian. Buka mata kalian dan lihatlah, kalau memang benar putri orang kaya, apa penampilannya akan seperti ini, dari atas sampai bawah, tak ada satupun merek, malah pakai baju murahan begini. Dan bergaya di sini, orang terkaya pasti sudah memesan jadwal bagi Nyonya dan Nona yang asli. Cuma orang penting itu sibuk, jadi belum sampai saja. Benar juga Ibu, memang paling pintar, hampir saja ditipu oleh wanita ini. Dua wanita murahan ini awalnya menggoda pengawal orang terkaya, lalu mencuri hadiah dan ponsel Nyonya terkaya. Kalau dilihat-lihat, jangan-jangan kartu hitam itu juga curian. Mereka dapat info lebih dulu dari pengawal yang digodanya. Soal jadwal Nyonya Serena, sengaja datang sebelum yang asli menyamar jadi dirinya buat mengambil keuntungan. Menyamar apanya? Kalau hari ini kita tidak datang, bisa saja trik murahan dari kalian berhasil mengelabui mereka. Sayang sekali. Kalian ketemu kami, sialnya kalian ini. Bodoh sekali malah sok pintar. Ibuku awalnya tak peduli meladeni orang macam kalian, tapi kalian malah makin ngelunjak terus-terusan cari mati di sini. Keluarga Lin punya kerabat seperti kalian ini benar-benar aib keluarga. Kalian wanita murahan, masih berani sombong hari ini, bakal aku tarik paksa gaun yang ada. Kamu anjing buangan yang dipecat, keluarga Lin sudah hampir mati, masih berani melindungi dua penipu ini. Apa kamu mau seluruh keluargamu diusir dari kota awan dan mengemis di jalanan? Ngapain lihat-lihat lagi, cepat panggil satpam, seret orang gila ini pukul dan usir mereka keluar, lapor polisi, lapor sekarang. Bagian keamanan, tolong jawab. Ada orang di area VIP terang-terangan memukul orang, cepat kirim orang. Sepertinya tendangan di taman rumah sakit tadi masih terlalu pelan. Bikin kamu cepat lupa sakitnya, bisa-bisanya masih menggonggu. Kamu jangan macam-macam, mertuaku Chandra. Baru saja menelepon ibuku. Dia segera tiba, dia membawa orang. Lihat saja bagaimana kalian mati. Bagus, aku juga menantikannya. Kalau dia benar-benar datang, melihat sendiri semua ini, siapa yang sebenarnya akan mati? Lihatlah, meringkuk ketakutan di sudut terlihat. Sangat mirip seperti tikus selokan yang baru keluar dan takut pada cahaya. Karena mereka tikus, harusnya dilempar kembali ke tempat asalnya. Lempar keluar. Kalian tunggu saja. Tunggu aku bertemu Chandra, bakal ku buat kalian membayar ratusan kali lipat penghinaan hari ini. Manajer, akhirnya Anda datang, dua orang gila, dan pengawal itu menyamar sebagai Nyonya Serena dan Nona Winda. Bahkan berani memukul tamu VIP keluarga Lin. Cepat tangkap mereka, bawa ke kantor polisi. Dasar bodoh, buka matamu lebar-lebar dan lihat ini Nyonya Serena dan Nona Winda Nyonya. Sungguh minta maaf, karena manajemen mal kami buruk, jadi membuat Anda terkejut. Kamu dipecat. Aku akan ajak semua mal... Dua wanita murahan ada pengawal saja. Sudah tidak tahu diri berani bersikap begitu pada kita. Tunggu aku jadi menantu keluarga Lin mereka yang akan kuhabisi duluan. Betul, balas dendam tidak perlu buru-buru. Biarkan saja mereka dulu. Pesta masuk kuliah Nona Winda adalah prioritas utama. Johan, kamu sudah siap? Tuan dan Nyonya permisi, tolong tunjukkan surat undangan pesta hari ini. Undangan, buka matamu lebar-lebar, lihat jelas siapa aku. Aku ini tunangan Nona Winda yang diakui Chandra sebagai calon menantunya. Hadir pesta ke tempatku sendiri masih butuh undangan?
Bukankah ini Tuan Johan dan Nyonya Susi kalian berdua sudah datang? Kenapa tidak kabari dulu, biar aku bisa bawa orang untuk menyambut kalian? Dasar buta tamu terhormat Pak Chandra, Tuan Johan dan Nyonya Susi, malah tidak kau kenali. Cepat pergi patroli di belakang. Silakan masuk kalian berdua. Aula dalam sudah disiapkan. Tempat duduk terbaik sudah disisakan untuk kalian berdua. Bagus. Daripada orang tadi kamu jauh lebih peka. Setelah aku dan Nona Winda resmi menikah dan jadi tuan keluarga Lin, aku pasti mempromosikan kamu. Wah, kalau begitu saya berterima kasih banyak pada Tuan Johan. Tuan lihat betapa tampannya Anda dan auranya luar biasa. Dengan Nona Winda benar-benar pasangan yang sangat sempurna. Lihat mobil Chandra. Pak Chandra datang. Bu, tadi, di dalam mobil dua orang itu, jaraknya terlalu jauh, tak terlihat jelas wajah Nona dan Nyonya. Tuan Johan Anda mungkin tak tahu. Keluarga Pak Chandra demi keamanan lewat jalur khusus hotel, jalur khusus VIP mobil langsung masuk ke dalam. Jika kalian berdua ingin bertemu resmi, harus tunggu sebentar setelah masuk ke aula utama. Ya nanti setelah masuk di depan orang elit Kota Awan, kita baru bisa resmi bertemu. Johan, ayo kita masuk duluan, cari tempat bagus. Serena, nanti, selain umumkan Winda keterima di Universitas Awan, aku juga berencana di pidato pembukaan resmi kenalkan Johan padamu. Anak ini meski asalnya biasa saja, tapi belakangan ini kinerjanya sungguh bagus, sibuk di rumah sakit Tulus rawat kita. Aku berencana biarkannya masuk perusahaan dulu untuk dilatih 2 tahun. Nanti kalau dia punya pengalaman, bisa jadi tangan kanan, Winda jaga aset keluarga buat kita. Oh ya, karena penilaianmu begitu tinggi padanya. Kalau begitu di pesta nanti aku memang harus temui anak baik ini dengan benar. Pak Chandra, ada darurat cabang luar negeri. Diserang peretas secara mendadak rantai data inti karena serangan telah terkunci. Sekarang butuh Anda turun tangan untuk berikan tanda tangan otorisasi. Serena, lihat ini. Pergilah, kerjaan lebih penting, aku dan Winda masuk duluan. Toh sudah di dalam, mana mungkin ada masalah. Kalau begitu kalian masuk dulu, aku segera nyusul setelah beres. Kenapa tak biarkan aku bicara? Johan mau masuk perusahaan mimpi. Yang ingin kita basmi bukan cuma keluarga Zhou, melainkan semua benalu yang hidup dari keluarga Lin. Karena mereka ingin pansos aku, akan buat mereka dari ketinggian jatuh telak di depan umum. Hari ini tonton saja pertunjukan bagusnya. Kok kalian lagi? Hari ini pesta masuk kuliah Nona Winda. Ini kan aula pesta yang paling elit di Kota Awan. Sebotol anggur di sini harganya saja cukup untuk menghidupi orang miskin seperti kalian seumur hidup. Kalian pikir kalian siapa? Apa pantas masuk ke sini? Ibu lihatlah gaya pakaian mereka norak, bahkan sampai sengaja dandan. Pasti mereka sedang mengincar para tuan muda miliarder yang hadir. Mereka pasti ingin manfaatkan acara keluarga Lin ini untuk menyusup cari koneksi biar dapat suami yang kaya, supaya seumur hidup mereka tidak usah keliling menipu lagi. Tolong ngaca dong, sadar dirilah sedikit. Dengan tampang miskin begini masih ingin panjat sosial di sini. Bener-bener mimpi di siang bolong, jangan ngarep. Kemarin kalian gagal di tempatku dan tidak dapat untung apa-apa. Sekarang pindah tempat terus cari mangsa lagi ya. Para tamu yang hadir hari ini orang kaya semua. Tarik satu tamu secara acak, statusnya bisa bikin kalian mati ketakutan. Kalian bawain sepatu mereka pun tak layak. Jangan buat onar di sini. Malah hancurin acara bahagia. Keluarga Lin cepat pergi. Apa kami pantas masuk? Tak bisa ditentukan badut sepertimu. Malah kalian, di aula pesta malah sok hebat. Bermulut sungguh kotor. Baru kalianlah yang mempermalukan tokoh besar di Kota Awan. Dasar kau, coba kau bilang sekali lagi. Winda, jangan buang waktu meladeni orang tak penting begini. Ayo masuk. Berhenti, apa satpam semuanya mati? 2 wanita ini sama sekali tak ada surat undangan. Mereka sembunyi-sembunyi masuk mau mencuri. Ayo buruan usir. Bila sampai nanti mereka nerobos ganggu sanak saudara Pak Chandra, bisa tidak kalian tanggung jawab ini? Halo Nyonya-Nyonya, mohon maaf, coba tunjukin. Undangan acara ini. Tak bisa keluarkannya kan? Asal kalian tahu saja ya, acara hari ini itu dibikin dari kaya sekota Awan, diadakan untuk putri satu-satunya. Selain kerabat keluarga Lin dan tamu undangan, yang tiada undangannya dewa sekalipun pun kalau kemari juga tidak akan masuk sana. Iya, mau bohongin tak ngeliat-liat ini wilayah tempat siapa? Penjaga diam juga lakuin apa loh? Cepet usirlah nih kedua orang wanita jelek. Pesta masuk kuliah tuh apa aku butuh undangan? Dengar tidak, dia bilang ini pestanya. Dua wanita gila ini sungguh terlalu gila. Pura-pura di luar sih biarkan saja. Hari ini di tempat keluarga Lin, istri dan putri orang terkaya ada di dalam.
Malah pura-pura di depan orang aslinya, bukankah itu cari mati? Satpam dengar tidak, mereka sendiri bilang tak punya undangan. Cepat lempar 2 orang gila ini keluar, para nyonya. Jika kalian sengaja datang mengacau, jangan salahkan kami bertindak tegas sesuai aturan hotel. Silakan segera pergi. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan paksa. Minggir. Jangan halangi jalan Nyonya dan Nona. Takut apa? Kalian kan satpam hotel. Mereka malah berani di wilayah keluarga Lin Sarogan ini. Membawa orang tidak jelas begini. Cepat atau lambat akan dihabisi. Kalian tak perlu dengar mereka. Langsung tangkap saja perusak ketertiban ini. Kalian mau apa? Aku peringatkan kalian di sini penuh CCTV. Ini wilayah Pak Chandra. Bekingan kalian itu cuman kapten pengawal rendahan. Kapten itu bahkan tidak bisa. Dapat 1 undangan resmi, cuman bisa suruh kalian paksa masuk. Berani berbuat kasar di depan keluarga Lin di Kota Awan, tak ada yang bisa selamatkanmu. Aku sudah minta bantuan lewat radio HT. Pasukan bantuan segera tiba. Kalian penipu ini tamat sudah. Benarkah? Mari kita lihat siapa yang tamat duluan. Nyonya dan Nona dihadang di depan pintu aula pesta. Halo Kapten. Dasar buta, kamu mau mati atau mau tidur di jalan? Bahkan Nyonya dan Nona keluarga Lin berani kau hadang. Kau mau cari mati ya, sujud minta ampun sekarang. Maafkan saya Nyonya dan Nona saya yang buta. Mari silakan masuk. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang kapten pengawal beraninya menyuap satpam hotel, benar-benar kelewatan. Bu, menurutku ini tak sesederhana itu. Pasti 2 wanita ini berhasil merayu lagi pria kaya lain yang lebih berkuasa. Sampai pihak keamanan di sini berhasil mereka suap. Berhenti di situ, pikirkan baik-baik. Siapa yang menggajimu? Kau berani melawan perintah kami. Sama saja singgung keluarga Lin. Hari ini pesta masuk kuliah Nona Winda. Semua tokoh penting Kota Awan lagi lihat kau benar-benar mau demi 2 orang luar tak jelas ini menyinggung kami yang merupakan besan keluarga Lin. Diam. Kalian mau memberontak ya, lepaskan. Aku ini calon besan keluarga Lin. 2 wanita gila. Tunggu saat aku bertemu Pak Chandra. Akan ku minta dia selidiki. Siapa bos di belakang kalian, nanti kalian dan bos kalian akan menerima akibatnya. Beri mereka pelajaran. Ayo pergi. Kalian tunggu saja saat anakku menjadi menantu keluarga Lin. Kalian yang pertama kami habisi. Cepat lepaskan. Sedang apa kalian? Nyonya Susi, Tuan Johan, saya benar-benar minta maaf. Silakan masuk. Baguslah kalau kau paham. Nanti harus kau didik baik-baik bawahanmu yang buta itu. Ada apa ini? Di mana Nyonya dan Sudah masuk. Lalu kenapa tadi ribut Kapten? Bu, lihatlah orang-orang yang katanya kaya ini pakaiannya ternyata biasa saja. Kelihatannya tidak semodis dan semencolok pakaianku. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang lucu tahu siapa aku? Aku ini calon menantu Chandra, orang terkaya di Kota Awan, pewaris tunggal masa depan. Keluarga Lin menantu, keluarga Lin kurasa kau itu cuma gembel yang kabur dari kantor bantuan sosial ya. Berani datang dengan baju begini, buat pansos ke Nona Winda. Makanya ngaca dulu dong sama tampang jelekmu itu. Pria elit yang mengejar Nona Winda bisa antre keliling Kota Awan 3 putaran. Mana mungkin Pak Chandra melirik orang kampungan sepertimu. Kalian semua dasar anak tak terdidik. Putraku itu dipilih langsung oleh Pak Chandra sebagai calon menantunya. Nanti saat Nona Winda masuk pertunangannya bakal diumumkan. Kenapa kalian tertawa? Nanti setelah statusnya resmi kalian bakal ngemis ke putraku buat dikasih makan. Inilah sosok yang dirumorkan yang jarang muncul itu. Nyonya orang terkaya terlihat lebih muda dari rumor. Yang di sebelahnya pasti kesayangan keluarga Lin, sosialita elit Winda, kan postur dan langkahnya benar khas didikan keluarga kaya. Aku ingat sekarang. 3 tahun lalu aku pernah ikut ayah ke pesta tertutup keluarga Lin. Saat itu aku sempat melihat Nyonya dari jauh. Tak salah lagi itu dia. Lihat saja auranya. Bahkan tuan besar keluarga kita mungkin menunduk saat berpapasan. Nak, coba lihat gayanya, pasti Nyonya Serena dan Nona Winda. Peluang kita untuk bangkit sudah tiba. Bu, ini saat yang pas ambil hati calon mertua dan juga calon istriku. Ayo kita cepat ke sana. Jangan sampai anak orang kaya itu mendahului kita. Ya ampun Serena,
Aku Susi, sepupu Pak Chandra, datang jenguk kamu. Belakangan ku dengar kamu, dan Winda ketakutan saat berada di luar hatiku, sakit mendengarnya. Ku batalkan acara mahjong malamku. Kepikiran kapan sekiranya bisa bertemu denganmu. Bibi, Nona Winda, maafkan Johan, telat datang melindungimu. Mulai kini keselamatan, Nona Winda, serahkan saja padaku. Insiden itu tak akan terulang, Bibi. Ini sengaja ku carikan untukmu suplemen bermutu tinggi Nona Winda perhiasan ini. Kupilihkan khusus untukmu edisi terbatas global. Di kota awan hanya auramu yang luar biasa yang pantas memakainya. Oh, ini buatku. Ini bentuk ketulusan. Kenapa lagi-lagi kalian dasar dua pembawa sial? Mana satpamnya? Apa sudah buta? Pakai baju tiruan. Sudah merasa jadi ratu kado untuk Nona Winda dariku. Pun berani kalian banting apa mampu ganti rugi. Semuanya jangan tertipu, dua orang ini wanita murahan. Goda satpam dan pengawal, di rumah sakit, curi suplemen nyonya. Sekarang nyusup pakai gaun curian patungan demi pura-pura jadi sosialita. Apa tak takut bau busuk kalian mencemari semua orang? Kau bilang kami penipu, ada bukti? Bukti tampangmu yang dipelihara pria, dan miskinmu itu adalah buktinya. Pura-pura jadi majikan di tempat keluarga Lin. Sungguh tak tahu diri. Apa kalian pantas? Chandra itu adalah sepupu kandungku, sehelai rambut istrinya saja. Jauh lebih berharga daripada kalian berdua. Kalau kalian memang benar Nyonya dan Nona, kenapa sepupuku tidak menemani ke sini? Kurasa kalian ini baru turun dari ranjang pria tua mana, benar begitu kan? Dilihat dari aura dan cara bicaranya tidak mungkin dibuat-buat. Zaman sekarang banyak yang jago akting. Orang keluarga Lin memang selalu misterius. Sangat jarang muncul di lingkaran sosial, tidak ada yang bisa kenali yang asli. Jangan-jangan mereka berdua memang penipu yang menyusup ke sini. Dengar tidak? Barang palsu tetaplah palsu. Tunggu saat satpamnya datang, mereka akan usir kalian. Jangankan jadi pembantu untuk keluarga Lin pun tak pantas. Akui sekarang di depan umum. Kalau kalian menyamar, berlutut, bersujud, dan minta maaf, aku sebagai calon menantu keluarga Lin berbaik hati untuk memaafkanmu. Tapi jika kalian keras kepala, tunggu saat Chandra turun tangan, mati pun akan susah bagi kalian. Tadi sibuk menunjuk dan berteriak, bukannya kamu paling pintar bicara kok sekarang tiba-tiba diam. Bawa ke sini. Baik, Nyonya. Maestro lukis kontemporer, Tuan Qian mendengar Nona hari ini merayakan masuk kuliah langsung menulis kaligrafi semalaman untuk Nona Winda. Bukannya Tuan Qian 3 tahun lalu sudah resmi berhenti berkarya tanggal di karya ini kemarin? Satu karakter di lukisan ini saja seharga satu villa di pusat kota keluarga Lin malah bisa membuatnya berkarya lagi. Pas kekaisaran Qian Long Pak Chandra bilang, setelah Nona pulang di kamarnya tidak ada vas untuk menaruh bunga. Jadi 2 hari lalu beliau beli ini di pelelangan. Astaga, kalau tidak salah ingat itu kan dibeli 2 malam lalu oleh pembeli misterius dengan harga tinggi 30 juta, satu-satunya di dunia. Ini adalah barang yang Pak Chandra dari lelang London dan Paris bawa khusus untuk Nona perhiasan ini, untuk dipakai Nona sehari-hari. Apa Winda suka semua ini? Ini dari ayahmu untuk menebus ketidakhadirannya beberapa hari ini, khusus disiapkan untukmu. Suka. Skala sebesar ini. Mana pantas disebut pesta? Ini seperti pindahkan kas negara. Kalau semua barang ini di total harganya melebihi 100 juta, kekayaan dan koneksi ini selain Chandra siapa lagi di kota awan yang mampu? Kalian jangan tertipu oleh pekerja lepas ini. Kalian tidak pakai otak ya penipu sekarang, demi uang berani keluar modal besar. Mereka bukan cuma sewa orang biasa, pura-pura jadi kepala pelayan di sini. Bahkan barang rongsokan, murahan palsu begini, berani mereka pamerkan sebagai harta karun. Tuan Qian itu orang hebat. Banyak pejabat besar di kota awan mau kaligrafinya saja gagal. Apa dia mau menulis untuk wanita murahan yang suka goda pengawal? Apa kalian pikir semua orang di kota awan sama bodohnya dengan kalian ngarang kebohongan konyol ini demi menghina kecerdasan kita, Serena? Sepertinya kamu sudah kebelet jadi nyonya kaya sampai gila ya. Dengan vas palsu dan beberapa kertas bekas kamu pikir kamu bisa jadi nyonya keluarga Lin. Letakkan lukisannya. Itu adalah satu-satunya karya asli Tuan Qian setelah beliau pensiun. Kalau kamu menyentuhnya, nyawa kamu dan Susi tidak akan pernah cukup untuk mengganti lukisan ini. Cik, karya asli terakhir. Aku juga bilang aku ini ibu kandung Tuan Qian. Barang rongsokan yang sangat mudah didapatkan di pasar antik manapun, merobeknya adalah keadilan.
Coba saja sentuh. Itu diberikan oleh ayahku sebagai hadiah masuk kuliah. Ayahmu Winda? Ayah mana yang sedang kamu bicarakan ini? Apa para sugar daddy yang sering ibumu temani? Atau pria kaya yang diam-diam sering kamu layani? Kalau lukisan ini sungguhan dan Johan merobeknya, maka langit kota awan benar-benar akan runtuh dibuatnya diam kalian semua. Aku ini menantu yang diakui langsung oleh Chandra. Kalau aku bilang palsu, ya palsu. Robek saja. Johan, kalau kamu berani menyentuhnya, aku jamin mulai hari ini tidak akan ada lagi tempat bagi kalian di kota awan. Mau menakuti siapa? Tunggu sampai sepupuku Chandra menyelesaikan urusannya dan datang ke sini. Aku ingin kalian berdua berlutut di depan umum, lalu Terus kenapa kalau dirobek kertas jelek ini? Aku robek 100 pun tak akan ragu. Ini bukanlah hal yang sanggup kalian ganti. Jangan bawa barang murahan begini untuk menakutiku. Saat aku jadi menantu keluarga Lin, apalagi kertas rongsokan ini. Bahkan jika hotel ini dihancurkan, Chandra tak akan bilang sedikit pun. Pungut sana. Pungut untuk jadi kain lap. Hanya kalian yang anggap sampah jadi harta. Susi, aku ingatkan terakhir kalinya. Ini pemberian Chandra hadiah masuk kuliah untuk Winda. Singkirkan kakimu sekarang. Masih acting saja. Akan kuubah jadi nyata hari ini juga, memangnya kamu bisa apa? Kalau dihancurkan memang kenapa? Barang di pasar antik seperti ini cuma guci rongsokan biasa, ku hancurkan satu ku ganti selusin. Bagus nak, hancurkan saja. Perhiasan palsu, murahan ini hari ini akan kuhancurkan semuanya. Aku ingin lihat kalau sampah ini dihancurkan semua. Apalagi yang akan kalian pakai untuk pura-pura jadi sosialita. Hentikan. Bukankah ini Tuan Yudi? Murid terakhir Tuan Kian. Lukisan ini asli atau palsu, hanya dengan sekali lihat dia pasti bisa memastikannya. Tuan Yudi, kebetulan sekali Anda datang. Tolong cepat bongkar di depan publik trik murahan dari dua penipu ini. Cukup dengan sepatah kata Anda. Setelah ini selesai, aku pasti meminta Pak Chandra untuk berterima kasih pada Anda. Benar Tuan Yudi. Tolong perhatikan baik-baik, biar semua orang lihat dua wanita ini pura-pura hebat di sini. Menipu orang pakai kertas bekas. Tuan, coba Anda perhatikan baik-baik. Aku ini calon menantu keluarga Lin. Kalau sampai salah, lihat dan bikin aku malu. Aku sih masih bisa maklum. Tapi ayah mertuaku mungkin nggak akan tinggal diam. Kondisi kerusakan lukisan ini sangatlah parah. Bagian stempelnya hancur terinjak, tintanya juga sudah meluber. Goresan kuasnya benar-benar pudar. Saya benar-benar kesulitan dalam waktu sesingkat ini untuk bedakan aslinya. Dengar nggak pakar sekelas Tuan Yudi saja bilang ini susah dibedakan. Susah dibedakan, ya jelas itu barang palsu. Di wilayah keluarga Lin tanpa bukti yang kuat. Itu namanya penipu tulen. Tuan Yudi, goresan kuas Tuan Kian itu tegas dan kuat. Anda ini murid langsung. Sudah di sisinya bertahun-tahun. Meski lukisan ini rusak, apa benar Anda sama sekali nggak mengenalinya? Lukisannya sudah hancur. Saya butuh lebih banyak waktu untuk kubawa kembali ke studio. Kalau begitu mohon Tuan Yudi teliti pelan-pelan, sekarang kami nggak buru-buru. Kami di sini aja menunggu kepastiannya. Belum nyerah juga. Tunangan asli keluarga Lin belum juga tiba. Kamu beraninya pakai namanya buat nipu di sini. Jangan-jangan kamu pikir aku nggak kenal sama calon menantuku sendiri. Singkirkan tangan kotormu. Menjijikan. Sialan. Dasar nggak tahu diuntung. Begitu identitasmu terbongkar, akan kusuruh kamu berlutut di pintu hotel dan jadi penyambut tamu. Johan, telah merusak lukisan ini dan hancurkan vas itu, nyawamu sudah bukan milikmu lagi.
Astaga, aku takut banget loh. Dengar nggak, nak, dia mengancam nyawa kita. Tuan jangan buang waktu. Cepat katakan hasilnya. Kenapa juga kalau itu asli menyinggung calon menantu keluarga Lin, habislah riwayatku di kota awan. Sudah aku lihat lukisan ini, kertasnya murahan. Goresannya dangkal. Cuma barang tiruan. Beraninya kelewatan. Bawa barang lapakan yang biasa ada di jalanan. Berani menerobos masuk ke pesta masuk kuliah Pak Chandra buat onar. Kalian pikir kami ini buta semua? Belum pernah lihat barang asli. Dandanannya memang elit gaun buatan khusus ini kelihatan cukup meyakinkan. Sayang kelakuannya terlalu murahan, menipu pakai lukisan palsu. Drama hari ini benar-benar buat elit kota awan buka mata. Dengar tidak ucapan Tuan Yudi tak terbantahkan sebagai murid langsung Tuan Kian Srena. Kedok terakhirmu ini sudah hancur tak tersisa. Apa kau masih punya muka tetap bertahan di sini? Apa harus tunggu satpam menyeretmu keluar baru kau mau menyerah? Kalian tuli atau buta? Tak lihat dua gembel ini sedang buat onar di sini, cepat tangkap mereka dan usir pakai tongkat. Jangan biarkan sampah ini mengotori pesta masuk kuliah istriku. Tuan Muda Johan, lebih baik tunggu keputusan Pak Chandra saja. Aku calon kepala keluarga Lin, ucapanku adalah perintah. Kalau Chandra sudah datang dan temukan dua sampah ini belum diurus, yang pertama akan dipecat adalah dirimu. Kusarankan pikirkan baik-baik. Sekali kalian melangkah, bukan cuma hilang pekerjaan, tapi juga kelangsungan hidup kalian ke depannya. Takut apa? Mereka itu cuman dua penipu tanpa bekingan sekongkol akting sama pengawal. Hajar mereka, patahkan kaki lalu buang keluar, kalau ada yang mati biar aku yang urus. Aku dibekingi oleh Chandra, apa yang kalian takutkan? Karena kalian tak kenali lukisan Tuan Kian. Dan tak kenali. Porcelain Sotheby's. Itu benar-benar Chandra. Lihat tatapan Pak Chandra itu, ekspresi seperti itu. Mustahil bisa dibuat-buat. Foto keluarga ini asli. Mereka benar-benar istri dan anak orang terkaya yang asli. Gawat. Ucapan kita tadi. Ibu, di foto itu benar-benar Pak Chandra. Lihat dasinya. Terakhir kali aku melihatnya rapat, dia juga pakai dasi itu. Apakah kita merusak kaligrafi pemberian ayahku? Hancurkan barang antik sampai sekarang. Kalian masih mau memfitnah kami, menyuruh satpam bertindak. Di kota awan ini, apa hukum tidak ada di mata kalian? palsu semua itu pasti editan. Sekarang bisa diedit dengan uang receh. Mau menakutiku pakai kertas bekas. Benar, mereka bahkan berani memalsukan lukisan Tuan Kian, apalagi sekadar mengedit foto. Trik rendahan seperti ini cuma bisa menipu orang bodoh. Hanya perlawanan sia-sia. Susi, ketidaktahuanmu itu serta keberanian ini benar-benar membuka mata. Tutup mulutmu. Tunggu sepupuku Chandra tiba usai urusannya selesai. Cukup dengan satu kalimat darinya. Kalian, sisa hidup kalian hanya akan dihabiskan di penjara menangis menghadap tembok. Tak ada yang bisa selamatkan kalian. Serta barang murahan ini. Akan kusuruh orang membereskannya bersama sampah seperti kalian, langsung ke tempat sampah. Kalian semua pebisnis cerdas. Semua kekacauan di sini hari ini, semuanya telah kucari. Aku hanya berharap, saat kebenarannya terungkap nanti, kalian tak akan menyesal karena memilih kubu. Winda, udah sampai lokasi dekorasinya memuaskan nggak? Udah. Dekorasi di sini bagus banget. Kerjaanmu di sana gimana? Kapan bisa nyusul? Semua orang nungguin di aula. Direksi tiba-tiba nambahin dokumen darurat yang butuh tanda tangan otorisasiku. Habis beresin dokumen terakhir ini, aku langsung bawa orang ke sana. Hari ini kamu bintang utamanya, bersenang-senang aja sama ibumu. Nggak usah mikirin yang lain. Oke, kamu lanjut kerja aja dulu, kami tunggu kamu datang. Itu Pak Chandra, wajah dan suaranya.
Tahun lalu di KTT Ekonomi Kota Awan, aku pernah dengar langsung. Pasti nggak mungkin salah. Gawat. Kita tadi malah ikut-ikutan ibu anak keluarga Zhou itu ngehina istri orang terkaya di sana. Mulai sekarang di Kota Awan keluarga kita mana bisa bertahan hidup lagi. Ngapain panik? Lihat tuh nyali kalian yang ciut. Teknologi sekarang itu udah canggih. Teknologi AI ganti wajah kayak gitu. Ibu kandung aja bisa ditipu. Tinggal cari sembarang orang, terus ditempel pakai wajah Chandra. Buat rekam video yang udah disiapin. Itu aja udah bikin kalian semua ketakutan setengah mati. Paman Chandra. Lihat kan, ini namanya ketahuan bohong. Pas lihat kita mau deketin buat nanya langsung, videonya langsung dimatiin gitu aja. Ini sih udah jelas banget mereka cuma bayar figuran jalanan buat bikin video editan itu. Karena kalian ngotot cari mati di sini. Hari ini aku bakal berbaik hati ngabulin permintaan kalian. Biar kalian semua orang-orang kampungan ini buka mata sedikit. Ngelar apa yang namanya koneksi dewa. Bu, cepetan telepon Paman Chandra sekarang juga. Aku mau dengar langsung darinya nurunin perintah buat dua pencuri ini menderita. Buka mata kalian lebar-lebar. Aku harus pergi ke rapat darurat. Kalau ada telepon masuk, tolong bantu aku jawab. Baik, Pak Chandra. Sepupu ini Kak Susi, kamu udah sampai mana? Semua orang di aula udah nggak sabar nunggu kehadiranmu. Halo Nyonya Susi. Saat ini Pak Chandra sedang memimpin sebuah rapat darurat. Semua alat komunikasi saat ini saya yang simpan. Kalau ada hal yang penting, saya bisa bantu catat. Nanti ku sampaikan setelah rapat selesai. Semuanya dengar jelas kan? Tadi itu sekretaris Pak Chandra. Sekretarisnya sendiri yang bilang sepupuku lagi ikut rapat tertutup rahasia HP dikumpulin semua karena Chandra. Lagi rapat tertutup sampai nggak bisa angkat telepon, mana mungkin dia bisa sama dua orang brengsek ini video call 5 menit lalu. Ketahuan kan ini bukti paling kuat, dua penipu ini pasti bayar mahal buat sewa ahli AI palsu. Mau manfaatin waktu Paman Chandra rapat di depan mata kita ngelakuin trik tipuan benar. Hampir aja kita ditipu sama dua pembohong ini. Untung Nyonya Susi kenalan dan pengaruhnya luas. Satu panggilan telepon ini langsung bikin mereka terbongkar kedoknya. Menjijikan banget penipu zaman sekarang demi uang berani pakai AI buat malsuin orang terkaya. Trik kayak gini aja berani dilakuin. Apa nggak takut kualat? Acting aja terus, kenapa nggak lanjut actingnya? Kalian sengaja bawa banyak properti yang katanya barang antik cuma buat manfaatin kekacauan. Buat nipu uang investasi kan sayang sekali. Selama aku Johan masih ada di sini, sampah kayak kalian jangan harap bisa bikin kekacauan. Bisa sebodoh ini. Benar-benar langka di dunia ini. Kamu bilang apa? Kalian ibu dan anak dari awal cuma jadi badut sok pintar padahal sangat bodoh. Tak sadar ajal sudah dekat. Tutup mulut penipu yang sudah dibongkar di umum masih berani menceramahiku. Semuanya sepupuku Chandra paling benci sama penipu. Hari ini adalah pesta masuk kuliah putrinya. Dua orang ini beraninya menyamar. Ini mencoreng nama baik keluarga Lin. Di seluruh kota Awan siapa yang tak tahu tindakan tegas? Ayah mertuaku. Kalau menyinggungnya yang teringan bisa bangkrut yang terparah. Mungkin bagaimana dirinya menghilang pun takkan tahu. Semuanya tolong bantu tangkap dua orang ini. Nyonya Susi benar, jangan biarkan dua penipu ini merusak hoki Nona. Orang yang merusak nama baik keluarga Lin ini diusir pakai tongkat pun masih kurang. Kalian kawanan penjilat tak bisa bedakan asli dan palsu. Cuma dengar keterangan sepihak apa tak takut terima akibatnya nanti. Bocah sampai sekarang masih saja acting. Ayah kandungmu mungkin sekarang masih berada di proyek pelosok untuk kuli angkut. Bermodal foto editan dan video tukar wajah, AI berkhayal mau naik kasta, kau anggap kami semua anak kecil berumur 3 tahun. Betul itu. Kalau kau memang nona keluarga Lin, aku jamin hari ini aku ayah kandungnya Chandra. Hei dua wanita ini, dengar tidak bahwa sekalian semua lukisan palsu dan serpihan vas rosokan cepat enyah dari hotel ini. Kalau tak mau enyah, aku akan menghajar sampai hancur wajah oplasan kalian itu, langsung kirim kalian ke penjara.
sambil menahan jijik melihat tingkah kalian sedari tadi. Aku cuma penasaran ingin tahu sampai seberapa parah kalian mau cari mati. Tokoh utamanya sudah mau kumpul, tontonan serunya akan mulai. Itu di lelang global tahun. Benar, aku sudah teringat berita utama saat itu penuh dengan foto ini. Pak Chandra sendiri bilang, gelang ini hadiah ulang tahun istrinya, satu-satunya di dunia. Kamu sungguh Nyonya Serena. Sejak awal kami masuk kemari, kami sudah memperkenalkan diri kalian sendiri. Yang tak percaya malah lebih mempercayai bualan mereka berdua. Nyonya Nona, betapa bodohnya aku. Tadi aku benar-benar dibutakan sehingga terhasut oleh ibu dan anak keluarga Joe ini. Kuharap kalian berdua berbesar hati untuk menganggap ucapanku tadi sekadar angin lalu saja tadi. Bukankah kalian semua merasa aku tak pantas masuk ke sini? Kenapa sekarang setelah melihat jelas harga pasar batu-batu di gelang ini, kalian akhirnya bisa mengenali wajahku? Curian ini pasti hasil curian. Coba ibu pikirkan, mereka bersengkongkol dengan kapten pengawal itu. Pasti mereka menyusup ke rumah keluarga Lin untuk mencurinya. Ini pasti barang curian. Benar, sudah kuduga mana. Mungkin kalian begitu percaya diri. Ternyata kalian maling di keluarga. Lin dasar. Jalang ajal, kalian sudah dekat masih berani pamer barang curian untuk menakuti orang. Kalau tahu diri cepat lepas dan serahkan gelang itu. Nanti saat Chandra datang, aku masih bisa tolong kalian. Aku pernah melihat orang bodoh, tapi belum ada yang seperti kalian yang membuang otaknya ke selokan. Aku sudah mengirim pesan ke ayahku, rapat tertutupnya baru saja sepenuhnya berakhir. Sebentar lagi kalian akan tahu siapa sebenarnya yang akan mendekam seumur hidup di penjara. Maling teriak maling. Menurutku kalian ini belum kapok kalau belum kena batunya. Aku akan menyita barang curian ini agar tidak kalian bawa kabur. Dasar wanita tua murahan. Berani sekali kau memukulku. Ini adalah hadiah dari Chandra untukku. Orang sepertimu tak pantas menyentuhnya. Nyonya. Pak Chandra takut Nona menunggu terlalu lama, jadi dia menyuruhku melihat ke sini dulu. Kalau ada sesuatu yang perlu diurus, dia akan datang setelah selesai. Apa di sini ada orang yang ganggu pandangan dan harus segera diusir? Ayo teruskan akting kalian. Serena, demi sandiwara hari ini kamu sungguh berkorban banyak ya. Bahkan pria berjas dan berdasi semacam ini turut kamu sewa pula. Memangnya berapa gaji yang kamu berikan? Hei sobat jas yang kamu kenakan ini menyewa di toko mana? Harga sewanya pasti mahal ya. Aku saranin sebaiknya kamu kerjakan saja sesuai gaji yang kamu terima. Jangan gara-gara dua penipu yang tak tahu. Malu ini nyewamu malah ikut melayang. Tempat seperti Kota Awan ini bukan tempat di mana aktor rendahan sepertimu bisa bertingkah. Lancang sekali. Buka mata kalian lebar-lebar. Di Kota Awan ini belum ada yang berani meniru diriku, apalagi tak ada yang berani di hadapan Nyonya berucap selancang ini. Siapa tahu dari mana asal kelompok sirkusmu itu aktor kelas Terry. Omong kosong begini. Siapa juga bisa bilang. Tutup mulutmu bodoh. Jangan bicara lagi, aku baru ingat sekarang tahun lalu di pusat grup Lin buat kontrak investasi miliaran itu. Waktu itu Pak Chandra tak muncul, keseluruhan prosesnya ditandatangani oleh Seno atas nama Pak Chandra, tulisan tangan dan stempelnya pasti asli. Benar sekali. Dia ini adalah orang Pak Chandra yang tak terpisahkan. Di dunia bisnis Kota Awan, siapa yang tak kenal Seno yang menjadi bayangan Pak Chandra menyinggung dia? Sama seperti tampar Pak Chandra. Itu tidak mungkin. Meskipun pria ini benar-benar dia, pasti ini adalah mata-mata dalam keluarga Lin. Dua wanita ini mencuri barangnya dan mendatangi mata-mata ini untuk saling bekerja sama, hanya untuk memamerkan lakon tukar identitas di pesta. Perencanaan yang sungguh licik, sudah tak bisa akting lagi ya. Kalian merasa takut kan? Saat Chandra datang nanti di sini, kalian akan tertangkap basah sampai tiba waktu. Tadi aku merasa ada yang aneh. Pak Chandra itu orang penting, mana mungkin punya kerabat bajingan, dan preman sepertimu terus-terusan mengaku sebagai tunangan Nona. Benar-benar lelucon. Nyamar jadi menantu orang terkaya dan menipu di mana-mana. Sekarang beraninya memukul Seno, anak buah Pak Chandra. Johan, kamu pikir di Kota Awan ini tidak ada yang bisa menghukummu? Dasar kalian orang pelin-pelan. Menurutku kalian ini sudah dibuat ketakutan sama sekretaris ini. Hei Seno, kamu cuma anjing peliharaan Chandra. Beraninya bersekongkol dengan dua pelakor ini, berkhianat dan memukul tuanmu. Tunggu saja ajalmu. Saat Chandra datang nanti,
Kamu orang pertama yang akan diusir keluar dari kota awan. Ibu jangan buang waktu dengannya. Anjing ini pasti naksir dengan dua pelakor ini. Makanya berkhianat di sini. Tamparan ini karena kamu. Selama ini andalkan keluarga Lin bertindak semena-mena di kota awan dan banyak berbuat jahat. Dasar kau beraninya memukulku. Kamu pikir Chandra masih mengingat kenangan lama, sehingga bisa kalian berdaya. Dan tak ada di kota awan ini yang bisa menghukum kalian berdua. Kalian pikir tempat ini milik kalian berdua dan bebas semena-mena di atas hukum. Memang dia yang di Maldemi merampas uang pengobatan untuk putriku, sampai patahkan tulang rusukku, sambil berteriak bekingannya adalah Chandra. Mereka menggusur paksa tokoku tanpa beri ganti rugi sepeser pun, bahkan suruh orang patahkan kaki suamiku. Jangan memfitnah kalian semua, cuman aktor sewaan, kalian semua kaum rendahan, kalau berani asal bicara lagi, aku suruh mertuaku hajar kalian semua. Dasar orang miskin, berkomplot dengan wanita ini menjebakku. Saat Chandra datang nanti, kupastikan kalian mati mengenaskan. Sudah diambang maut tapi masih berharap bantuan. Minggir. Istri dan putriku ada di dalam. Sebagai pengawal keluarga Lin beraninya menghalangiku. Pak Chandra ini perintah Nyonya. Dia meminta Anda melihat jelas dari luar siapa sebenarnya benalu keluarga Lin. Siapa yang mengisap darah keluarga Lin dan menghancurkan reputasi Anda? Apa sebenarnya yang Serena rencanakan? Menindas pasar penggusuran paksa secara ilegal, merampas uang pengobatan orang. Johan, setiap perbuatan di sini ada korban yang menjadi saksi dan bukti transfer. Bukti ini sudah cukup mengiring kalian ke neraka dan membusuk di penjara. Buktinya ada di sini, Chandra adalah hukum di kota awan, keluarga Lin adalah aturannya. Kalaupun aku memang menindas orang miskin itu, lalu kenapa? Siapa yang berani menyentuhku? Siapa yang bisa menyentuhku? Apalagi Chandra, adalah sepupu kandungku. Apa yang dia miliki adalah milik keluarga Zaudara lebih kental dari air. Kalau dia sukses, dia harus biarkan kami ikut sukses. Biarkan dia masuk. Reputasi bersih keluarga Lin selama ratusan tahun dihancurkan oleh kalian yang tak punya hati nurani. Memakai nama kerabat menjadi benalu pengisap darah yang memalukan. Kamu tahu apa dulu kalau ayahku tidak menyelamatkan nyawa Chandra? Dia pasti sudah mati puluhan tahun lalu. Diantah-berantah, utang budinya pada keluarga Zhou takkan lunas meski seumur hidup. Bahkan jika aku, Susi mengacaukan kota awan hari ini, dia tetap harus bereskan kekacauan ini untukku. Budi penyelamat nyawa. Kamu yakin benar ada budi itu? Apa kamu yakin Chandra akan demi masalah masa lalu ini melindungi kalian berdua, binatang yang selalu berbuat jahat di luar? Tentu saja dia akan melakukannya. Bahkan istrinya Chandra sekalipun di dalam hatinya takkan bisa menandingi sosok Ibu siapa lagi kakek tua ini? Dari mana dia punya nyali buat keributan di sini? Namanya Dewanto, ayah kandung Susi. Waktu dia datang minta uang. 10 tahun lalu aku pernah ketemu dia sekali. Mungkin kakek tua ini ingatannya buruk, atau dia sama sekali tak menganggap nyonya keluarga Lin ini dan sudah lupa siapa aku. Dua penipu berani sekali kalian. Tiap kali aku ke keluarga Lin, semua selalu hormat padaku, bahkan Chandra pun menghormatiku dan memanggilku paman. Beraninya kalian terang-terangan menyakiti putri dan cucuku di sini. Ayah, mereka bukan cuma mencuri Heart of the Ocean milik keluarga Lin, tapi juga sewa aktor sebagai sekretaris. Benar-benar gila, mereka ingin hancurkan kita. Tuan tua, terakhir kali kau minta uang ke keluarga Lin, bilang mau renovasi makam leluhur. Kami maklum karena usiamu yang tua dan memberimu penghormatan dasar sebagai tetua. Tapi tak disangka rasa hormat itu malah jadi modalmu untuk bersikap sombong. Biarkan keturunanmu buat jahat. Dulu aku dan Chandra berikan uang saku itu padamu, seharusnya buat masa tuamu. Malah kau pakai buat rentenir, menggusur paksa rumah warga, dan melakukan kejahatan. Sekarang kau masih punya muka pakai nama keluarga Lin untuk menipu di sini. Kamu? Kok kau bisa tahu soal uang saku itu? Siapa kau sebenarnya? Jangan-jangan kamu ini tidak itu sama sekali tak mungkin. Kenapa sampai kini masih tak mau mengaku? Apa maksudmu? Aku ini penyelamat nyawa Chandra tanpa diriku. Dia takkan punya kekayaan hari ini di kota awan ini. Tak ada yang bisa menyentuh keluarga Zhou kita. Chandra sepupu, kamu datang tepat waktu. Lihat dua wanita ini.
Mereka sudah gila, bukan cuma pukul aku dan Johan. Sekarang berani memukul ayahku. Cepat suruh orang tangkap mereka. Istriku. Chandra. Tadi kamu panggil dia apa? Serena adalah istri sahku istriku selama 10 tahun. Winda adalah anakku Chandra, putri kandung satu-satunya. Tadi di luar pintu, aku dengar dengan sangat jelas. Tadi bilang, siapa yang palsu, siapa yang murahan, siapa yang mau mewakili keluarga Lin untuk menghukum keluargaku. Salah paham, Paman. Ini semua salah paham. Kami benar-benar tidak tahu. Kami selalu mengira mereka adalah... Salah paham tadi di aula ini terus-menerus bilang penipu. Siapa yang menghina kamu? Baru saja kamu memfitnahku, mencuri perhiasan keluarga Lin. Bahkan menuduh putriku menggoda Seno. Semua fitnah ini kamu sendiri yang bilang. Sekarang melihat orang aslinya datang, kamu mau pura-pura amnesia. Dan juga saat bimbang. Kalian andalkan kekuasaan keluarga Lin merampas paksa dari kami gaun yang sudah dipesan, bahkan mengancam staf. Lebih parahnya lagi, di depan orang sangat sombong berkoar mau mempermalukan aku dan ibuku di depan umum, lalu mengusir kami dari mal, lalu kaligrafi dan lukisan ini. Semua kejadian ini. Sekarang kamu dengan santai bilang salah paham. Lalu mau begitu saja. Melucuti pakaian istri dan putriku. Susi Johan, siapa yang beri kalian nyali sebesar ini? Aku berjuang di kota awan 20 tahun. Apa hanya untuk biarkan kalian di sini menghina keluargaku? Chandra, dengarkan aku. Orang tidak tahu, tidak bersalah. Kami kerabat dari desa ini memang sudah rabun tua, tidak kenal orang kota, tapi niat kami baik. Semua yang kami lakukan sepenuhnya demi menjaga reputasi keluarga Lin. Takut kamu ditipu wanita di luar sana sampai hartamu melayang. Benar, Chandra, kami yang buta, mata kami buta. Kalau saja kami tahu itu adik ipar dan Winda, meskipun diberi 100 keberanian. Kami hanya berani berlutut saat berbicara dengan mereka. Paman, kita ini kan satu keluarga. Kalau kami tahu sejak awal itu adalah adik Winda, kami pasti akan menyayanginya. Mana mungkin kami bertindak kasar. Dengarkan kata-kata kalian ini. Maksud kalian, kalau aku dan ibuku. Chandra, kamu dengar baik-baik. Dua orang ini andalkan kekuasaanmu bertindak seenaknya di luar sudah bukan sehari 2 hari lagi. Kalau hari ini yang berdiri di sini bukan kami, tapi keluarga biasa lainnya, pasti sudah diinjak-injak oleh mereka, hingga hancur berantakan. Aku ingat budi baikmu, jadi aku ingin bantu Johan. Tapi kamu malah memakai namaku. Dan bertindak semaunya merusak nama baik keluarga Lin. Chandra, kamu jangan dengarkan ucapan sepihak mereka. Mereka sengaja sembunyikan identitas dan permainkan kami. Sengaja ingin melihat kerabat miskin ini dipermalukan. Chandra, bagaimanapun juga aku ini penyelamat nyawamu. Tanpa bantuan dariku dulu, kamu sudah mati kelaparan di desa. Sekarang demi 2 wanita ini, kamu mau balas air susu dengan air tuba. Penyelamat nyawa. Tuan, apa Anda yakin budi baik itu benar-benar ada? Serena, apa maksud ucapanmu itu? Omong kosong apa kamu? Chandra, jangan dengarkan dia. Dia ingin membuat keluarga Joe hancur lebur. Katakan sejujurnya demi hubungan kerabat kita, aku bisa lepaskan ibu dan anak ini. Kalau tidak, hanya dengan bukti penggusuran paksa dan melukai orang, serta penggelapan dana besar cukup untuk penjarakan mereka. Kakek, tolong aku tidak mau dipenjara. Kakek, cepat katakan jujur berapa uang yang kita ambil. Kita kembalikan saja semuanya. Kalau tidak ngaku hidup Johan akan hancur selamanya, tapi kalau mengaku pohon uang keluarga Lin ini akan putus selamanya. Dulu, sebenarnya tak ada budi penyelamat uang bulanan yang dikirim dulu. Itu uang subsidi desa. Untuk anak yatim piatu, aku tak keluar uang sepeser pun. Dan aku memotong sebagian besarnya makanan dan pakaian untukmu. Juga dari warga desa yang kasihan. Mereka patungan lalu aku yang serahkan. Kamu bilang apa? Aku berterima kasih padamu 20 tahun. Tiap bulan ku beri uang puluhan juta. Kamu malah membohongiku selama ini. Serena, karena ayahku sudah bicara jujur, tolong berbaik hatilah lepaskan kami. Baiklah. Aku akan melepaskan kalian. Wah, syukur. Ayah waktu di gerbang kampus mereka yang kepung aku dan ibu dan hampir bunuh kita dalang di baliknya adalah mereka. Apa katamu? Waktu di rumah sakit kemarin, Winda terluka parah. Serena masuk ruang gawat darurat.
Yang melakukan hal sekejam ini ternyata kalian. Chandra, cepat lepaskan. Dasar makhluk kejam aku, Chandra. Demi kenangan lama bawa kalian semua dari kampung ke kota awan, beri kalian makan dan tempat tinggal. Tapi kalian malah diam-diam mau nyawa istri dan putriku. Pak Aman, bukan kami yang melakukannya, mereka sengaja mengarang cerita untuk menipumu, mereka ingin mengusir kami, makanya sengaja memfitnah kami. Chandra, cepat lepaskan, dia bisa mati dicekik. Walau jasa nyawa dulu itu palsu, kita juga kan sama-sama orang satu desa. Mengalir darah yang sama di tubuh kita. Kamu tak bisa demi dua wanita ini, lalu membasmi keluarga Zhou dengan tuduhan palsu. Ayah, lepaskan dulu. Karena mereka tak mau mengaku, aku ingin lihat di depan bukti yang kuat bagaimana mereka bisa terus berakting. Paman, coba Anda pikirkan, kalau memang kami yang melakukannya, mana berani kami setelah kejadian malah jenguk ke rumah sakit. Bukannya itu sama saja serahkan diri, waktu itu kami memang tulus untuk peduli menjenguk. Ya, kami berniat baik mau menjenguk, tapi hasilnya malah diusir oleh orang-orangmu secara paksa dan kasar. Chandra, apa mereka punya bukti? Tak ada buktinya kan, ini namanya jelas-jelas fitnah. Benar tidak ada bukti, mereka cuma mau menyingkirkan kami kerabat miskin ini. Chandra, bisnis itu mementingkan kejujuran kamu, urus masalah keluarga. Juga harus ikuti hukum dan butuh bukti. Seno, mana buktinya? Nona, jalanan di dekat kampus itu rekaman video CCTV-nya sudah lebih dulu dihapus secara manual. Aku sudah cari teknisi memang, untuk saat ini tak bisa memulihkan rekaman aslinya. Chandra, kamu dengar sendiri kan? Tak ada bukti, tapi kami orangnya baik hati. Keluarga Zhou tak mau hitung-hitungan. Kami memaafkan Serena dan Winda atas keributan tadi. Lagi pula kita semua ini kerabat, kalau terlalu ribut berantem buat reputasi keluarga Lin, juga tak baik. Bagaimana kalau lupakan saja soal ini? Iya, Chandra, lupakan saja, kita semua ini kan satu keluarga. Jangan. Kalian paksa potong jalan. Menginjak obat ibuku, ingin biarkan dia mati. Menekanku ke tanah, mempermalukanku. Susi, sekarang karmanya tiba. Chandra, dengarkan penjelasanku, tidak seperti itu. Cukup. Aku ingin Johan masuk perusahaan, bahkan berniat serahkan putriku kepadanya. Begini cara kalian membalas budiku. Chandra, video itu palsu. Itu dibuat dengan AI. Ada yang ingin menjebak kami. Benar itu buatan AI. Pak Chandra, Pak Jian bisa buktikan kami tak bersalah pada hari itu. Kami sama sekali tak pernah bertemu. Rektor itu dia saja tak bisa selamatkan dirinya sendiri. Nyonya, rekaman CCTV asli sudah didapat, bukti suap Pak Jian telah diserahkan ke Dinas Pendidikan. Dia telah diskors untuk diselidiki. Chandra, walau mereka memang salah, tapi mereka juga demi menjaga reputasi keluarga Lin takut penipu di luar berpura-pura menjadi istri dan anakmu. Apa kau mau gara-gara video yang tak jelas kebenarannya, ini tega memutus tuntas garis keturunan keluarga Zhou? Menjaga reputasi. Kulihat kalian ibu dan anak keluarga Zhou ingin berkuasa seenaknya di kota awan, dan sepenuhnya singkirkan keluarga Lin. Chandra, demi hubungan kerabat, maafkan kami kali ini saja. Kami akan langsung pulang kampung, tak akan datang ke kota awan. Kerabat. Apa bajingan-bajingan ini pantas mengaku sebagai kerabatku? Hubungi polisi, tangkap. Orang yang tak punya nurani coba bunuh orang ini, tangkap mereka semuanya. Hukum mereka secara setimpal. Tim hukum akan kawal tuntas. Tak akan ada pengurangan hukum. Kumohon jangan lapor polisi, kita ini keluarga kerabat sedarah yang tak terpisahkan. Johan usianya masih muda. Kalau dia masuk ke tempat itu, hidupnya akan hancur selamanya. Keluarga Zhou takkan punya penerus. Paman, aku salah, kumohon ampuni aku kali ini saja. Keluarga kalian menyiksa istri dan putriku sampai nyaris mati. Kenapa kalian tidak mikir ikatan keluarga? Halo polisi, saya mau buat laporan. Di Hotel Awan ada kasus perusakan barang bermotif dengan kerugian besar serta kasus penganiayaan.
Kesaksian warga di lokasi rekaman CCTV di gerbang kampus, laporan kondisi medis ibuku, semuanya ada di sini. Johan, kau merobek kaligrafi pemberian ayahku, menginjak obat ibuku, bahkan ingin hancurkan kami. Hari ini kau harus membayarnya atas kesombonganmu. Merataplah dalam penjara. Winda, dasar kau, kenapa hatimu jahat sekali? Johan itu kan kakakmu, kau ingin mendesak mati kami sekeluarga, buat keluarga Zhou kita putus garis keturunannya. Serena, hatimu paling baik. Johan masih muda. Perjalanan hidupnya belum dimulai. Dia tak boleh dipenjara. Biar kami ganti rugi, kami bayar berapapun yang kau minta. Minggir sana. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Ganti rugi. Lukisan karya terakhir Tuan Qian itu asli seharga 30 juta. Lalu vas porselen itu hanya ada satu di dunia senilai 30 juta. Masih harus ditambah. Ganti rugi mental dan medis, walau kalian menjual rumah di kampung, hingga kalian melarat pun masih jauh dari cukup melunasinya. Biar dicicil selamanya dalam penjara, tak akan ada yang memanjakan kalian, parasit seperti ini. Chandra. Berani sentuh istri dan putriku, cari mati kau. Chandra, hentikan, dia masih anak-anak. Sebagai pamannya, kenapa engkau sangat kejam? Susi Johan kalian dituduh atas percobaan pembunuhan, membuat keributan, dan penggelapan dana publik. Buktinya sudah jelas, sekarang kalian resmi ditangkap. Serena, tolong selamatkan Johan, dia benar-benar satu-satunya penerus keluarga Zhou. Saat di gerbang kampus kalian hancurkan obatku dan memaksa Winda berlutut, pernahkah kalian berpikir dia putri tunggal keluarga Lin Karma? Itu nyata, inilah ganjaran untuk kalian. Semuanya di sini menjadi saksi. Mulai detik ini, siapapun yang berani diam-diam menolong keluarga Zhou akan menjadi musuhku. Chandra Group Lin akan memboikotnya dari industri. Dulu ada yang bilang padaku, orang lemah harus hidup tertindas. Tapi hari ini, ayahku donasikan dana 1 miliar ini hanya untuk tunjukkan kepada mahasiswa dari keluarga biasa bahwa kekuasaan bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga keadilan. Mulai hari ini, tak ada hak istimewa di Universitas Awan. Sayang lihat pria di bawah sana, mata mereka tak bisa lepas dari putri kita. Kenapa bos mau turun tangan langsung untuk menguji calon menantunya? Itu